Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir untuk di sesi siang hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para Bapak Ibu yang baru bergabung di seri kedua ini. Kali ini ada di kelas daring seri kedua, pembahasan tentang swaklola, di mana tanggal 29 April kemarin kita telah membahas tentang swaklola tipe 1 dan 2. Hari ini kita akan membahas tentang swaklola tipe 3 dan 4. Untuk fasilitator atau narasumber yang telah hadir siang hari ini masih sama dengan seri 1 kemarin dengan Ibu Diah Muharini. Selamat siang Ibu. Siang, Mbak Neno. Baik, terima kasih Ibu telah hadir di siang hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Budia ini adalah Kepala UKPBJ di Kabupaten Magetan. Terima kasih telah datang di siang hari ini Ibu, meskipun kegiatannya juga cukup rapat dan padat ya Bu ya. Baik, untuk kami izinkan sapa dulu dengan Bapak Ibu yang hadir dan ada rekan-rekan dari DPD IAPI Jawa Timur, ada Mbak Upi, ada Mbak Ira, dan juga ada Mbak Sabrina. Untuk kegiatan siang hari ini, Bapak Ibu akan berlangsung hingga pukul 15.30, di mana nanti akan ada sesi pemaparan materi, kemudian disambung dengan tanya jawab melalui Slido. Apabila masih ada cukup waktu, nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi secara langsung. Tapi kami upayakan untuk mengutamakan melalui Slido. Jadi silakan Bapak Ibu nanti menanyakannya melalui aplikasi Slido yang akan kami kirimkan melalui chat ataupun dari WA Group. Sebelum kita mulai kegiatan siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran untuk kegiatan hari ini. Berdoa disilahkan, berdoa dicukupkan. Baik, izin untuk ambil gambar terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Untuk siang hari ini kami langsung berikan kepada Budi ya. Untuk sesinya berlangsung hingga pukul 14.30 Ibu, atau 14.45. Kemudian nanti kita sambung dengan interaktif tanya jawab melalui Slido, juga melalui chat Zoom ataupun interaktif apabila masih cukup waktu. Kepada Budi, disilakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Neno. Saya izin menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Suara saya jelas ya? Jelas sekali, Bu. Jelas sekali. Terima kasih. Bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian yang kita sudah kemarin ketemu di seri 1, dan sepertinya ada juga yang baru dan sepertinya ini lebih banyak yang dari PUPR. Ya, karena memang yang di swakelola tipe 3 dan khususnya yang tipe 4 nanti biasanya Mbak Neno itu nanti akan banyak sekali gitu ya. Biasanya dari OPD-nya tuh Dinas PU gitu ya. Jadi mungkin kita nanti sekalian sharing-sharing gitu ya Yap. bagaimana Probolinggo ya kayaknya ini ya, banyak dari Probolinggo, nanti kita sama-sama ya. Oke. Untuk yang baru, harapan saya sudah sempat mengikuti lah ya yang pertama untuk seri 1, yaitu di tipe swaklola tipe 1 dan tipe 2, di mana sudah saya tidak perlu mengulang kembali gitu ya, cuma sedikit merefresh saja. Kalau kemarin kita sudah bicara di awal terkait dengan pengertian swaklola, kemudian tujuan-tujuan swaklola gitu kan, kriteria apa saja sih yang bisa dikerjakan dengan swaklola gitu. Nanti sambil sekali-sekali nanti saya akan refresh gitu ya. Jadi tapi ini tetap kita fokus kepada swaklola tipe 3 dan tipe 4. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke ya, ini kita sekarang lebih ke tipe 3 dan tipe 4 gitu ya. Tipe 3 itu dengan organisasi masyarakat, dan tipe 4 ini dengan kelompok masyarakat. Pengertian awal gitu ya. Mungkin buat refresh juga buat yang baru bergabung di seri 2 ini. Jadi bicara swaklola itu gampang sekali sebenarnya memahaminya. Swa itu sendiri, kelola mengelola. Berarti kita mengelola sendiri gitu kan, karena ada 4 tipe gitu ya. Kalau yang pertama itu kita kerjakan sendiri di KLPLD kita masing-masing.
kemudian di tipe yang kedua itu dikerjakan oleh KLPD lain gitu, kemudian yang ketiga ini dikerjakan oleh organisasi masyarakat atau ormas, dan yang tipe keempat dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Nah, awal gitu mengawali semua kegiatan pengadaan barang jasa yang perlu kita pahami dulu adalah dasar hukum, ya dasar hukumnya. Kenapa? Karena itu yang menjadi pedoman, ya menjadi pedoman, jadi pegangan kita dalam proses pengadaan barang jasa. Nah, dalam swaklola ini yang menjadi dasar hukum, jadi pegangan kita yang pertama adalah Perpres 16 2018 ya. Kalau di sini masih Perpres 12 itu ya. Sekarang ada yang terupdate gitu ya. Jadi ada Perpres 46 2025. Saya belum update di sini gitu ya. Ternyata juga ada sedikit yang menyangkut di swaklola, nanti saya sampaikan. Nah, di Perpres ini banyak hal terkait swaklola gitu ya, antara lain di pasal 3-nya, di ayat 3 disampaikan bahwa pengadaan barang jasa itu dilaksanakan dengan dua cara, yaitu swaklola dan penyedia. Ya, itu yang awalnya gitu, bahwa kita bisa mengerjakan pengadaan barang jasa yang ada di OPD atau di KLPD kita masing-masing itu dengan dua cara, dengan penyedia dan dengan swaklola. Kemudian ada lagi di pasal 18 dan 19 itu tentang perencanaan ya. Kemudian di pasal 23 dan pasal 24 itu berbicara terkait dengan persiapan pengadaannya, ya, persiapan pengadaan swaklola. Kemudian ada lagi di pasal 47, 48, kemudian di pasal 49 itu terkait dengan pelaksanaan swaklolanya. Nanti secara detailnya Bapak Ibu bisa baca gitu ya, bisa baca. Jadi itu dasar hukum yang pertama terkait dengan swaklola ini. Nah, kemudian ada turunannya. Ketika ada Perpres, ada Perka, ada atau biasa disebut Perlem ya, Perlem LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swaklola. Gitu. Nah, Perka 3 2021 ini menggantikan Perka 8 tahun 2018 gitu. Ada cukup banyak perbedaan sih, tidak terlalu banyak tapi ada perbedaan yang cukup signifikan kalau menurut saya perbedaan tersebut gitu ya, yang antara lain perbedaannya itu di Perka 8 itu penetapan tim itu dimulai di perencanaan ya, sementara di Perka LKPP 3 2021 penetapan tim itu di tahap persiapan. Itu agak berbeda sekali ya. Nah, kemudian di Perka 8 itu untuk nota kesepahaman atau MOU, nah itu ada pada tipe 2, tipe 3 dan tipe 4. Tapi di Perka 3 ini hanya berlaku di swaklola tipe 2. Di tipe 3 dan tipe 4 itu langsung kontrak, tidak ada lagi nota kesepahaman atau SPK gitu ya, atau MOU gitu. Jadi langsung kontrak antara PPK dengan organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat pelaksana swaklola. Dan di satu lagi perbedaannya di Perka 8 itu proses swaklolanya itu dimulai dari perencanaan sampai serah terima. Nah, itu sementara di Perka 3 itu dimulainya dari persiapan sampai dengan serah terima. Sedangkan di perencanaannya itu masuk dalam Perlem 11 2021. Nah, itu sebenarnya perbedaannya ya. Jadi sekedar informasi aja biar kita tahu apa sih perbedaannya Perka 8 ke Perka 3 ini. Nah, kemudian di pasal 8 pada Perka 3 2021 itu dalam penyelenggaraan swaklola ya, itu dibutuhkan dokumen gitu ya, dokumen swaklola dan ketentuan mengenai model dokumen swaklola yang kemudian nanti akan ditetapkan lebih lanjut di keputusan deputi. Nah, maka keluarlah kemudian keputusan Deputi 1, yaitu Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 2 tahun 2022 tentang model dokumen swaklola. Nah, ini sudah dibantu sekali gitu ya. Jadi kita sudah diberikan model dokumen, contoh dokumen seperti apa bentuknya. Karena kalau sebelumnya belum dikasih contoh, sekarang sudah dikasih contoh. Sudah dikasih model dokumen. Artinya kita bisa menggunakan model itu, bukan standar ya, tapi model. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan ya seperti inilah bentuknya. Bahkan dicontohkan juga ada
berita acaranya, ada gimana negosiasinya dan sebagainya itu ada gitu ya, proposalnya seperti apa, bentuk RAB-nya seperti apa, itu ada di model dokumen swakelola. Nah, di keputusan Deputi 1 ini terdiri dari 4 lampiran, gitu ya, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4. Lampiran 1 ya pasti untuk swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 gitu ya. Jadi itu ada lengkap di keputusan Deputi 1, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan. Itu. Nah, ada perbedaan lagi yang cukup diperluas gitu ya, diperluas di Perka LKPP 3 2021 tentang Pokmas gitu. Nanti saya jelaskan apa sih bedanya dulu Pokmas yang dulu sama yang sekarang, karena ada perbedaan yang pada Perka 3 ini sangat mempermudah dan memperluas kesempatan untuk setiap Pokmas bisa terlibat dalam swakelola gitu, dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Oke. Kemudian kita lihat gitu ya, kita lihat pengertian dari swakelola tipe 2 dan tipe 3. Kalau yang di pertemuan pertama, saya menjelaskan tipe 1 dulu, kemudian baru menjelaskan tipe 2. Kalau di sekarang yang di seri 2 ini, saya langsung paralel. Swakelola tipe 3 dan swakelola tipe 4, karena hampir sama. Nanti yang berbeda itu hanya ketika di persiapannya. Ya, jadi proses perencanaannya, kemudian proses pelaksanaannya, kemudian pengawasan, dan setelah terimanya itu hampir sama prosesnya antara swakelola tipe 3 dan swakelola tipe 4-nya. Nanti slide-nya tidak sendiri-sendiri seperti kemarin ya. Kemarin kan sendiri-sendiri swakelola tipe 1, kemudian swakelola tipe 2 gitu. Nah, ini langsung saya jadikan satu, swakelola tipe 3 dan swakelola tipe 4. Di swakelola tipe 3 itu ya, jadi direncanakan gitu ya, direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pelaksana swakelola. Jadi pelaksananya itu bisa organisasi masyarakat sipil, kemudian juga bisa perguruan tinggi swasta atau asosiasi profesi ya, misalnya termasuk mungkin ya ini IAPI ya, itu termasuk itu kelompok masyarakat. Kemudian bisa IFPI, ikatan fungsional gitu ya, kemudian mungkin ada ikatan dokter, ikatan bidan, ikatan apoteker dan sebagainya, itu asosiasi profesi ya. Nah, itu masuk di dalam swakelola tipe 3. Kemudian swakelola tipe 4 itu pengertiannya direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat. Nah, ini ada dua ya, ada dua. Jadi bisa direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan bisa juga berdasarkan usulan kelompok masyarakat. Nanti karena ada dua, nanti alurnya juga ada dua nanti ya, alurnya ada dua nanti. Di belakang saya menjelaskan. Yang perlu dipahami, jadi bisa dua ya, bisa direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan bisa berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola tersebut. Itu jadi jelas ya, harus bisa membedakan dulu. Kalau yang 3 itu bentuknya organisasi kemasyarakatan, kalau yang swakelola tipe 4 itu kelompok masyarakat. Nah, di tipe 3 itu direncanakan dan diawasi tetap oleh kita sebagai KLPD penanggung jawab anggaran. Sementara kalau di swakelola tipe 4 itu bisa direncanakan oleh KLPD penanggung jawab anggaran, tapi bisa secara perencanaannya, pelaksanaannya dan pengawasannya oleh kelompok masyarakat. Itu ya. Nah, pertanyaannya nanti akan jadi pertanyaan, kelompok masyarakat yang bagaimana yang bisa mengikuti swakelola tipe 4 ini ya. Nanti disimpan dulu pertanyaan itu, nanti kita jawab. Kemudian ruang lingkup ya, ruang lingkup sama semuanya, ruang lingkup di swakelola tipe 1, tipe 2, 3 dan 4. Ini ruang lingkupnya tetap ada 5, yaitu perencanaan pengadaan, kemudian persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola,
pengawasan, dan yang terakhir serah terima hasil pekerjaan. Nah, ini terkait dengan swakelola tipe 3 dan 4. Nanti kita akan bahas per masing-masing ruang lingkupnya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau sekarang itu ya di perencanaan swakelola itu diaturnya melalui peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kalau tahapan, karena ada 5 tahap ya, jadi tahap yang 1 perencanaan itu kita pedomannya ke Perka LKPP 11 2021, sementara untuk tahap persiapan pelaksanaan pengawasan dan serah terima itu kita pedomannya pada peraturan LKPP 3 2021. Di tahap perencanaan itu dikerjakan biasanya adalah N-1 gitu ya, N-1. Jadi sebelum DPA ditandatangani atau disahkan gitu ya. Jadi sebelumnya. Nah, sementara yang tahap persiapan ketika sudah menjadi DPA gitu ya. Jadi kalau yang awal itu bagaimana proses kita mau menyusun RKA, itu perencanaannya seperti itu. Nanti kita buka satu-satu gitu ya. Nah, kemudian siapa sih penyelenggara swakelola? Masih sama dengan yang kemarin bahwa ada 3 penyelenggara swakelola, yaitu yang pertama tim persiapan, kemudian ada tim pelaksana, dan ada tim pengawas. Tim persiapan tugasnya menyusun rencana kegiatan, kemudian menyusun jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Kemudian tim pelaksana tugasnya ada melaksanakan, kemudian dia melakukan pencatatan, ya pelaksana kan, kemudian mengevaluasi dan melaporkan. Juga ada kewajiban untuk melaporkan secara berkala atas kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan, termasuk penyerapan anggarannya, gitu ya. Nah, itu adalah tim pelaksana. Kemudian tugasnya tim pengawas apa? Yaitu mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi gitu. Jadi bukan hanya fisiknya ya. Jadi tim pengawasannya juga melihat dan mengawasi bagaimana administrasinya. Nah, gitu ya. Jadi bukan secara teknisnya, secara fisik, tapi administrasi juga menjadi tugasnya tim pengawas gitu. Jadi apakah dari awal di tahap perencanaan itu dokumennya ada gitu ya. Apakah di tahap persiapannya dokumennya ada atau tidak. Nah, itu juga menjadi tugas dari tim pengawas. Gitu. Kemudian tahapannya tadi ada 5 kan. Nah, di masing-masing tahapan itu ada yang harus dikerjakan dan ini di masing-masing sub dari tahapan ini ada dokumen-dokumen yang harus kita siapkan. Gitu ya. Nanti untuk dokumen di masing-masing tahapan juga saya sudah siapkan. Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, bisa dicermati, bisa digunakan dan bisa menjadi pedoman gitu ya. Kalau selama ini di KLPD Bapak Ibu sudah melaksanakan swakelola, sudah dilaksanakan, sudah adakah dokumen yang seperti itu gitu ya. Tidak harus sama persis, tetapi paling tidak secara substansi itu sudah dilaksanakan. Ya, jadi misalnya proses negosiasi gitu ya, apakah memang sudah dilaksanakan dan sudah dituangkan belum di dalam berita acara negosiasi, bentuknya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Jadi itu tujuannya hanya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam setiap tahapan swakelola. Oke, sekarang di tahap perencanaan itu ada 3 ya, yaitu penetapan tipe gitu, kemudian penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, kemudian penyusunan RAB. Ada 3 di perencanaan. Ya, ini sebelum proses DPA ya, sebelum DPA. Nah, ini kemudian ini di tahap ini PA dan KPA yang melaksanakan ya. Nah, kemudian di persiapan swakelola itu ada 6 yang harus dilakukan. Ini harus diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi di masing-masing tahap tuh, oh ini sudah saya lakukan atau belum gitu kan. Nah, di tahap pertama itu adalah penetapan penyelenggara swakelola. Nah, kalau yang dulu di perka sebelumnya, sebelum perka 3 gitu ya, itu penetapan penyelenggara swakelola itu di perencanaan. Tapi sekarang ada di persiapan. Di perencanaan hanya sebatas menetapkan tipenya saja. Tipe swakelolanya, apakah itu tipe swakelola 1, 2, 3, atau 4 ya. Kemudian di persiapan swakelola setelah menetapkan penyelenggara swakelola, kemudian menetapkan rencana kegiatan,
jadwal pelaksanaan, kemudian dilakukanlah review spesifikasi teknis dan KAK atau KAK gitu ya. Kalau spektek kan ini untuk selain pekerjaan jasa konsultansi. Kemudian juga dilakukan review RAB. Nah, setelah dilakukan review spektek dan atau KAK dan review RAB, baru dilakukanlah finalisasi dan tanda tangan kontrak swakelola. Itu di tahap persiapan. Kemudian di tahap pelaksanaan swakelola, nah, dia tinggal melaksanakan, gitu kan? Tinggal melaksanakan. Di sini adalah tim pelaksana. Tim pelaksana melaksanakan semua rencana dan jadwal gitu yang sesuai dengan KAK ya yang sudah ditetapkan oleh PPK dan bisa pengajuan kebutuhan tenaga, peralatan atau material, bahan gitu ya sesuai dengan kontrak. Dan kewajiban untuk menyusun laporan dan bisa juga dalam situ di tahap itu adalah pembayaran. Nah, kemudian di tahap swakelola apa saja? Yaitu pengawasan dan pengendalian. Juga ada pelaporan kemajuan gitu ya dan pelaporan realisasi pekerjaan sampai dengan serah terima. Ya, serah terima ini nanti prosesnya dari pelaksana swakelola dilaporkan ke PPK, setelah hasil pengawasannya oke, baru gitu ya diserahkan. Kemudian nanti PPK akan menyerahkan kepada PA KPA. Itu tahapannya gitu ya, ada tahapan. Jadi perlu diingat tahapannya bukan semata-mata langsung tiba-tiba langsung proses swakelolanya gitu ya atau pelaksanaan swakelola, tapi ada tahapan dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan hasil pekerjaan. Nah, ini kita mengenal dulu swakelola tipe 3. Swakelola tipe 3 itu yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil OMS gitu ya. Dan bisa juga dilakukan oleh perguruan tinggi swasta. Ya, kalau perguruan tinggi negeri itu masuknya di swakelola tipe 2. Kemudian ada organisasi profesi. Tadi saya sudah kasih contoh gitu ya. Jadi tim untuk tim persiapan dan tim pengawasan itu ditetapkan oleh PA KPA atau KPA, penanggung jawab anggaran. Sementara untuk tim pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab pelaksana. Nah, kemudian apa persyaratannya sebagai organisasi masyarakat gitu ya yang bisa mengikuti swakelola tipe 3? Nah, ini ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya sebagai organisasi masyarakat. Yang pertama, ya berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan gitu ya. Jadi yang sudah mendapatkan pengesahan, sudah dapat pengesahan dari Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Jadi harus ada anunya ini apa namanya pengesahannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Memiliki struktur organisasi atau kepengurusan ya, kemudian memiliki ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gitu ya. Karena pada ini kan organisasi ya, organisasi kemasyarakatan pasti punya kan itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian yang kelima mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang diadakan dan sesuai dengan ADART-nya gitu ya. Jadi misalnya contohnya gini, ada kegiatan di KLPD gitu ya terkait dengan mungkin seminar atau pelatihan kesehatan gitu ya, pelatihan kesehatan misalnya terkait HIV dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa dikerjakan dengan di organisasi kemasyarakatan misalnya ID atau pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya, itu berarti nyambung. Jadi dia punya bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang diadakan. Gitu. Jadi tidak sembarangan gitu, tidak asal kita memilih organisasi kemasyarakatan yang tidak berhubungan dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian mempunyai dan menguasai kantor dengan alamat yang sesuai atau alamat yang benar gitu ya. Itu bisa milik sendiri juga atau bisa juga sewa. Kemudian mempunyai personil tetap yang punya keilmuan atau pengalaman teknis gitu ya untuk mengerjakan barang dan jasa tersebut yang kita butuhkan, yang diswakelolakan itu. Kemudian untuk personil yang ditugaskan sebagai calon ketua tim pelaksana itu wajib memiliki kemampuan manajerial gitu ya, kemampuan manajerial.
Kemudian dalam hal calon pelaksana swakelola akan melakukan kemitraan, itu harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing. Jadi misalnya dia punya akan punya kemitraan dengan yang lain gitu ya, dia harus punya perjanjian kerjasama yang jelas gitu ya. Nah ini contohnya ini ya, contoh kegiatan misalnya itu pelestarian lingkungan hidup. Berarti nanti kita cari organisasi kemasyarakatan yang ada hubungannya, nyambung gitu ya, dengan misalnya ada ikatan apa ya, pencinta alam atau apalah gitu ya, terkait dengan lingkungan hidup dan sebagainya gitu. Kemudian kalau ada terkait dengan kesehatan mungkin bisa dengan organisasi profesi yang terkait dengan kesehatan gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk swakelola bedanya ya dengan swakelola tipe 4 gitu. Kalau swakelola tipe 4 ini dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang disahkan dengan surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, gitu ya. Nah, ini untuk pelaksana swakelolanya ini ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat, mungkin ketuanya gitu ya, ketuanya atau pimpinan penanggung jawab kelompok masyarakat. Syaratnya apa gitu ya? Jadi syaratnya kelompok masyarakatnya tadi ditanya yang seperti apa sih kelompok masyarakat yang bisa mengikuti swakelola tipe 4 kan gitu ya. Nah, itu dia mempunyai surat pengukuhan yang tempat pelaksanaan kegiatan tersebut gitu. Jadi memang yang terdekat ya, atau di lingkungan pelaksanaan kegiatan tersebut gitu. Kemudian memiliki kemampuan gitu. Jadi bukan hanya ngasal gitu ya, tetap harus memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan pekerjaan yang akan diswakelolakan gitu. Nah, bedanya dengan yang dulu gitu ya, bedanya dengan yang terdahulu bahwa kalau yang dulu itu ikatan kelompok masyarakatnya harus punya ADART, hampir sama dengan organisasi kemasyarakatan tadi ya. Tapi kalau sekarang di Perlem 3 itu lebih diberikan kesempatan yang luas. Jadi syaratnya itu memiliki surat pengukuhan, tidak ada ADART-nya. Karena kelompok masyarakat ya, kalau kita lihat di Permendagri 18 2018 terkait dengan lembaga kemasyarakatan daerah gitu ya. Nah, itu LKD itu macam-macam kelompok masyarakat itu ya. Kelompok masyarakat itu macam-macam. Mungkin bisa RT, bisa RW gitu, bisa Karang Taruna juga gitu ya, bisa PKK dan sebagainya. Jadi tergantung dengan pengadaan barang jasa apa yang akan kita laksanakan. Jadi misalnya kayak ini kan banyak yang pesertanya dari PU ya, PUPR gitu misalnya. Itu ada pekerjaan paving jalan atau talut lah gitu ya. Paving jalan lah dulu, paving jalan gitu. Nah, misalnya itu. Nah, itu bisa dikerjakan di swakelola tipe 4 dengan kelompok masyarakat misalnya RT gitu ya. Itu kan kelompok masyarakat RT kan ada surat pengukuhannya. Nah, surat pengukuhannya dikukuhkan oleh mungkin kepala desa atau lurah gitu. Atau misalnya ada pengecatan dididik ya, misalnya ada pengecatan sekolah gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika untuk pekerjaan apa sih yang bisa diswakelolakan gitu ya, yang pekerjaannya apa. Selain kita lihat kriteria swakelola tadi gitu ya, kita lihat kriteria swakelola, pekerjaannya misal apalagi pekerjaan yang konstruksi ya, misalnya PU yang ini ada di PU ini itu adalah pekerjaan konstruksi yang sederhana gitu ya, yang sekedar misalnya pengecatan gitu atau misalnya paving tadi gitu ya, paving jalan gitu atau rabat dan sebagainya. Jadi yang sederhana gitu, bukan pekerjaan yang misalnya membangun gedung lantai 5, 6 dan sebagainya gitu. Nanti kriteria apa sih kriterianya pekerjaan sederhana seperti apa gitu ya. Nah, antara lain ya misalnya pekerjaan sederhana itu ya kalau kita merujuk pada Permen PU 22 ya, itu kan yang tidak membutuhkan alat berat gitu ya. Jadi mungkin cuma butuh alat-alat konvensional lah gitu, misalnya cangkul gitu ya. Kemudian bukan alat-alat berat yang seperti kren, terus eskavator dan sebagainya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa sekiranya masyarakat itu bisa gitu loh mengerjakan pekerjaan sederhana tersebut. Kemudian tidak perlu ahli gitulah, tidak perlu ahli karena kan misalnya cuma ngecat kan ya cuma butuh tukang aja kan gitu. Nah, kayak gitu. Terus mungkin kalau bangunan itu tidak lebih dari
2 lantai gitu ya, atau misalnya luasannya tidak lebih dari 500 meter persegi dan sebagainya. Itu nanti bisa lihat secara detailnya di Permen PU 22 ya, gitu ya, tentang bangunan negara gitu, tentang bangunan negara apa petunjuk teknisnya gitu ya, pembangunan gedung negara. Nah, seperti itu. Jadi harapannya untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi terutama ya yang akan disuakelolakan itu adalah yang sederhana gitu, yang sekiranya kelompok masyarakat itu mampu gitu ya, mampu menyediakan dan mengerjakan pekerjaan tersebut, barang jasa tersebut yang disewa. Oke, sekarang kita masuk kepada tahap perencanaan, tahap pertama gitu ya, tahap pertama dari swakelola gitu ya, tahap pertama dari swakelola yaitu perencanaan pengadaan swakelola tipe 3 dan 4. Artinya sama, di tipe 3 dan tipe 4 proses perencanaannya ini sama gitu ya, diawali dari penetapan tipe swakelola ya. Penetapan tipe swakelola itu yang pertama, ketika PA atau KPA itu mau menetapkan swaklola gitu, ada tahapan yang harus dilakukannya gitu ya. Jadi ketika mau merencanakan sesuatu kan gitu ya, jadi harus melakukan identifikasi dulu. Lakukan PA KPA lakukan identifikasi pengadaan. Survei awal gitu ya, survei awal gitu ya. Butuh apa sih gitu? Butuh apa untuk yang akan kita kerjakan di tahun depan. Jadi karena ini kan N-1 ya. Jadi sebelum tahunnya misalnya ini 2000, sekarang misalnya kita mulai merencanakan untuk 2026. Jadi identifikasi kita melihat gitu ya, melihat sekira-kira mau bangun apa atau mau mengerjakan apa. Misalnya mau kalau misalnya bukan non konstruksi ya, misalnya apakah mau buat kegiatan sosialisasi apa gitu ya, macam-macam kan kegiatan. Atau kalau konstruksi ya misalnya mau melakukan membangun RPRH misalnya gitu ya, rumah layak huni misalnya gitu ya. Nah, itu misalnya di Dinas Perkim dan sebagainya. Nah, itu di situ. Nah, di tahap identifikasi ini perlu dilakukan survei gitu ya, dilakukan survei, dilihat oleh PA-KPA, survei termasuk survei harganya gitu ya. Kemudian survei ketersediaan pelaksana swakelolanya gitu. Dan kita juga harus melihat kriteria barang jasa, kan kita sudah nanti kita menentukan ya, kita sudah menetapkan tipenya. Oh ini bisa masuk gitu ya, karena bisa masuk untuk kita kerjakan secara swaklola. Harus dilihat kriterianya, kriteria barang jasa ini kira-kira masuk nggak untuk pekerjaan dikerjakan dengan swaklola. Apa saja kriterianya? Yang kemarin ya, di pertemuan kemarin kita sudah saya jelaskan gitu ya, ada 11 ya, ada 11 kriteria. Antara lain misalnya apakah barang jasa tersebut kalau dilihat dari nilainya atau dilihat dari lokasinya itu tidak diminati gitu ya. Misalnya jauh, lokasinya jauh gitu ya, lokasinya jauh. Oh berarti ini harus swaklola, soalnya tidak ada penyedia yang mau karena lokasinya jauh, misalnya di atas gunung dan sebagainya gitu ya. Atau nilainya terlalu kecil, cuman pengecatan gedung sekolah dasar misalnya gitu ya. Nah, oh ini nggak ada yang minat, ini cuman kecil gitu ya. Nah, itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin kita perlu tahu juga kriterianya mungkin dia itu termasuk jasa penelitian atau pengembangan gitu ya, atau pendidikan atau pelatihan, kursus, seminar, penataran dan sebagainya. Gitu. Itu berarti bisa masuk kriteria barang jasa yang diswaklola. Atau bisa juga masuk dalam penyelenggaraan kegiatan sayembara atau kontes, kemudian pemilihan dari yang sifatnya rahasia gitu ya. Kemarin kan masih ingat ya. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat. Nah, ini lebih baik menggunakan swaklola nih karena ini kita meningkatkan peran serta kelompok masyarakat. Nah, bisa atau juga misalnya barang jasanya itu sudah dihasilkan oleh organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Nah, itu bisa jadi pertimbangan gitu ya ketika kita menetapkan tipe swaklola. Atau juga bisa misalnya jasa survei gitu ya, kita mau melakukan pendataan dan sebagainya. Itu kan termasuk kriteria barang jasa yang bisa diswaklolakan gitu ya. Jadi ketika kita menetapkan tipe swaklola, jadi PPK atau bukan PPK, PA, KPA gitu ya, dibantu oleh PPK itu lakukan dulu
identifikasi awal gitu ya untuk mengetahui pengadaan barang jasanya, kemudian apakah ada ketersediaan pelaksana swakelolanya, dan apakah barang jasa yang kita butuhkan itu masuk dalam kategori barang jasa yang bisa diswakelolakan. Apakah itu swakelola tipe 3 atau swakelola tipe 4. Gitu. Jadi PA-KPA bisa memilih atau menetapkan pelaksana swakelola berdasarkan ketersediaan pelaksana swakelola. Jadi jangan juga PA-KPA pengennya pokoknya di swakelola gitu, tapi ternyata sebenarnya tidak ada yang mampu gitu loh misalnya. Tapi jarang lah ya, setidaknya paling tidak PA-KPA pasti sudah melakukan survei terlebih dahulu atas kira-kira ada tidak yang bisa mengerjakan. Nah, kemudian setelah menetapkan tipe swakelola, tadi kan ada 3 ya. Yang pertama ini menetapkan tipe swakelola, kemudian tahap selanjutnya menyusun spesifikasi teknis atau KAK. Nah, di sini setelah yakin bahwa pengadaan ini akan dilaksanakan dengan tipe swakelola, kita susun gitu ya, PA-KPA menyusun spesifikasi teknis yang berisi paling tidak mutu, kualitas barang jasa yang dibutuhkan oleh kita sebagai KLPD gitu ya. Bisa dilihat dari mereknya, mutunya itu bisa kita lihat dari merek, kemudian dari standar, sampel atau contoh gitu ya, kemudian komposisinya, fungsi dan kinerjanya. Kemudian juga dilihat spek ini jumlahnya gitu ya, jumlah yang diperlukan itu berapa gitu. Kemudian waktunya ini nanti barang jasa kita butuhkan tuh kapan gitu ya. Kemudian nanti barang itu misalnya barang itu sampai di lokasinya kapan, kemudian misalnya itu kegiatan, waktu pelaksanaannya itu kapan gitu ya. Nah, itu aja harus dituangkan dalam spesifikasi teknis secara detail, termasuk juga dengan tingkat layanannya gitu ya. Jadi spek layanan gitu ya. Nah, itu harus juga dituangkan dalam spesifikasi teknis. Atau kalau misalnya ini pekerjaannya jasa konsultansi gitu ya, misalnya penyusunan naskah akademik atau apa gitu ya. Nah, itu nanti yang disusun berarti KAK, kerangka acuan kerja gitu ya, bukan spesifikasi teknis, tapi KAK yang memuat gitu ya, di dalamnya memuat tentang uraian pekerjaannya, latar belakangnya, maksud dan tujuan gitu ya, kemudian lokasi pekerjaan gitu. Kemudian juga detail di situ ada data-data penunjang, misalnya ada studi teknisnya, ada standar teknisnya gitu ya, kemudian ada studi pendahuluannya, kemudian referensi hukumnya gitu. Kemudian juga harus dituangkan dalam ruang lingkupnya, ruang lingkup pekerjaan gitu, kemudian keluarannya, kebutuhan, kemudian peralatan apa yang dibutuhkan, kemudian materialnya apa dan personilnya itu semua ada di situ ya. Jadi secara detail tuh sudah tahu kita gitu ya. Oh, yang ini kan sebelum penyusunan RKA ya, gitu kan. Nah, jadi kita sudah tahu memperkirakan kira-kira oh nanti akan butuh apa saja gitu. Nah, seperti itu. Kemudian terkait hal-hal lainnya seperti PDN, persyaratan kerjasama dan pengumpulan data juga perlu dituangkan dalam KAK sehingga detail dan lengkap gitu ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya di perencanaan yaitu menyusun rencana anggaran biaya. Nah, ketika sudah nyusun spektek dan nyusun KAK, baru kita menyusun RAB, ya RAB rencana anggaran biaya yang meliputi bisa gaji tenaga ahlinya, tenaga teknisnya, upah tenaga kerja gitu ya, termasuk biaya bahan atau material, atau misal ada jasa lainnya, atau ada jasa konsultasinya, dan biaya-biaya lainnya gitu ya. Jadi, nah ini. Penyusunan RAB itu meliputi ini, kalau biaya personil kan, mungkin ada honor narasumber di dalamnya, ada honor tim penyelenggara, swakelola, itu bisa dimasukkan di dalamnya. Itu ya, selain misalnya kalau ada pekerjaan konstruksi, misalnya meliputi ada mandornya mungkin ya, ada kepala tukang, kemudian ada tukangnya sendiri. Nah, itu ada harus detail di situ, sudah kita susun. Kemudian terkait dengan biaya bahan, misalnya ada perlu material gitu ya, perlu suku cadang bila diperlukan gitu ya. Nah, itu dituangkan juga dalam biaya bahan. Kemudian ada biaya jasa lainnya, misalnya perlu sewa peralatan gitu kalau memang dibutuhkan gitu ya. Kemudian ada biaya lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan swakelola. Jadi misalnya untuk rapat kan, kita kan berapa kali rapat mungkin dalam tahap
menuju proses pelaksanaan swaklola itu kita butuh rapat untuk di tahap persiapan gitu ya. Nah, itu perlu disiapkan anggarannya, rapat mungkin makan minum, kemudian ATK gitu ya. Kemudian untuk biaya laporan, kemudian biaya komunikasi mungkin ya, nah, atau perjalanan dinas kan memang misalnya harus melakukan survei. Jadi semua detail bisa dimasukkan dalam RAB. Jadi PAKPA itu sudah menyusul dari awal. Nah, ketika sudah muncul anggaran, nilai anggaran dari RAB tersebut baru dituangkan dalam RKA gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi prosesnya memang dilakukan ini bukan harusnya, memang harus dilakukan N-1 gitu ya. Jadi bukan tiba-tiba ketika DPO sudah jadi ada ide, oh ini kayaknya enaknya kalau dikerjakan dengan swaklola deh. Nah, itu salah gitu ya. Jadi tahapannya dari awal memang harus dilaksanakan dengan awal itu di tahap perencanaan gitu ya. Oke, kesimpulannya di tahap perencanaan ini. Nah, dari 3 tahap tadi, dari kita menetapkan tipe swakelolanya, kemudian menyusun spesifikasi teknis dan KAK, serta rencana anggaran biaya, dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan gitu, antara lain gitu ya, ini tidak bisa ditambah sesuai kebutuhan gitu ya. Yang pertama ada dokumen KAK, pasti ya, karena kita nyusun kan, atau dokumen spesifikasi teknis, kemudian ada dokumen RAB-nya, ada dokumen perencanaannya, atau ada juga berita acaranya gitu ya, misalnya sudah nyusun perencanaan, kemudian ini kayaknya perlu dirapatkan ya bersama gitu ya, nah berarti butuh berita acara, kaji ulang mungkin antara yang pesertanya itu PAKPA, kemudian PPK, mungkin tim teknis dan sebagainya gitu, dan kemudian gitu ya, dan kemudian perlu diumumkan gitu ya, diumumkan dalam rencana umum pengadaan atau diumumkan di sirup. Nah, ini tahap ini sampai dengan ditayangkan di sirup gitu ya, itu tahap perencanaannya. Kemudian sekarang kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua ini yaitu persiapan. Nah, persiapan di tahap persiapan ini saya pecah langsung ya. Satu yang sekarang ini khusus untuk swaklola tipe 3 dulu ya, karena agak sedikit berbeda gitu. Tapi kalau yang di perencanaan tadi sama, di tipe 3 dan 4 sama gitu ya prosesnya. Nah, yang di tahap persiapan ini agak berbeda, yaitu kita lihat perbedaannya. Sekarang yang untuk tipe 3. Tahap pertama yaitu menetapkan penyelenggara swaklola. Tahap persiapan ini dimulai ketika DPA sudah disahkan, baru proses dimulai gitu ya. Nah, ada 2, yaitu ketika hanya ada 1 calon pelaksana swaklola yang dinilai mampu, gitu ya. Itu PPK melakukan survei pasar, dan ternyata setelah survei pasar dilihat, oh ternyata cuma 1 pelaksana swaklola yang dianggap mampu, ormasnya itu cuma ada 1, ya. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, PAKPA melalui PPK menyampaikan permintaan kesediaan kepada calon pelaksana swaklola untuk melaksanakan swaklola, gitu ya, karena ada cuma 1 ya. Jadi PPK menyampaikan surat permintaan kesediaan. Jadi bentuk suratnya seperti apa? Ada gitu ya, nanti ada contohnya. Kepada calon pelaksana swaklola untuk melaksanakan swaklola, ya, dikirimkan surat bahwa kita ada kegiatan ini gitu ya, kegiatan A dari dinas PUPR misalnya kepada calon organisasi kemasyarakatan itu. Kemudian apabila organisasi kemasyarakatan itu merasa mau dan bersedia, mampu gitu ya, dia bersedia dalam hal calonnya itu bersedia, maka kemudian dia membalas surat, ada surat bahwa dia bersedia dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan ini. Kemudian PAKPA melakukan atau menetapkan calon pelaksana swaklola sebagai pelaksana swaklola. Nah, kemudian jadi ketika ada surat balasan, PAKPA langsung menetapkan calon pelaksana swaklola karena cuma 1 kan ya. Nah, kemudian penanggung jawab calon pelaksana swaklola gitu kan, menetapkan tim pelaksana swaklola. Jadi kemudian, jadi kalau yang tim persiapan dan pengawasan itu yang menetapkan PAKPA ya. Nah, kalau yang tim
pelaksananya ditetapkan oleh penanggung jawab calon pelaksana swakelola. Kemudian PPK penanggung jawab anggaran meminta kepada calon pelaksana swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB, gitu ya. Kemudian dibalas oleh calon pelaksana mengajukan proposal dan RAB. Nah, itu anunya ya, runtutannya. Nah, ini harus dilakukan gitu. Nah, di setiap tahapan yang dikerjakan itu ada dokumennya. Gitu. Oke, kemudian nih, kemudian itu tadi yang kalau cuma satu gitu ya. Bagaimana kalau ada lebih dari satu misalnya gitu ya. Nah, ini PPK dapat melakukan proses pemilihan gitu ya. Jadi ketika ada lebih dari satu gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan proses pemilihan melalui mekanisme pemilihan calon pelaksana swakelola. Pada mekanisme ini gitu, calon pelaksana yang berminat gitu, dia mengajukan portofolio dan proposal kepada PPK. Jadi misalnya ada dua gitu ya, ada tiga lah misalnya gitu, ada banyak gitu ya. Dia mengajukan portofolio dan proposal kepada PPK. Kemudian PPK dapat menetapkan lebih dari satu calon pelaksana swakelola. Nah, dalam hal apabila lebih dari satu, gitu, maka PPK dapat melakukan negosiasi teknis dan biaya. Jadi kayak tender ya, gitu ya, kayak tender ya. Jadi ada yang menawarkan, gitu, kemudian dilakukan negosiasi, gitu, negosiasi teknis dan biaya untuk mendapatkan satu harga dan teknis yang terbaik gitu dari seluruh calon pelaksana swakelola tersebut. Nah, kemudian setelah didapatkan satu orang, maka kemudian penanggung jawab calon pelaksana swakelola menetapkan tim pelaksana swakelola. Ya. Jadi agak sedikit berbeda gitu. Nah, kemudian penetapannya untuk penetapan penyelenggara swakelola tipe 3 ini dari unsur OPD penanggung jawab itu atau SKPA KPA gitu ya. Itu ada tim persiapan dan ada tim pengawas. Ya, nah ini tim persiapan itu dapat merangkap juga sebagai tim pengawas. Ya, nah itu di tim persiapan ini memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, menyusun jadwal dan menyusun rencana biaya. Kalau tim pengawas tadi saya bilang sampaikan bahwa pengawasannya meliputi administrasi, teknis dan keuangan. Ini untuk yang tim persiapan dan pengawasan. Sementara untuk yang tim pelaksanaan, ini nanti SK-nya dari pimpinan organisasi kemasyarakatan tersebut, gitu ya. Jadi kemudian dalam SK-nya tersebut nanti juga harus disampaikan tugas-tugas pokoknya, antara lain melaksanakan pekerjaan swakelola, mencatat pekerjaan swakelola, mengevaluasi pekerjaan swakelola, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan, seandainya tim pelaksananya itu memerlukan tenaga ahli gitu ya, itu bisa di luar dari pelaksana swakelola, tetapi jumlahnya paling banyak 10%. Atau misalnya jumlahnya paling tidak sekurang-kurangnya itu satu orang gitu ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 10%. Nah, itu tahap yang pertama. Kemudian yang selanjutnya rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan. Nah, kemudian setelah itu kan organisasi kemasyarakatan yang sudah ditetapkan tadi itu menyampaikan proposal, gitu kan ya, menyampaikan proposal yang memuat rencana kerja dan RAB. Nah, itu tadi dia mengajukan kepada PPK, gitu kan. Nah, itu kemudian nanti dilakukan review, gitu ya. Jadi proposal dan RAB-nya itu dilihat. Tadi RAB tadi nanti dibaca ya, ini terdiri dari gaji dan sebagainya, itu nanti dilihat lagi. Yang meliputi juga harus melihat rencana total biaya secara keseluruhan. Termasuk di sini perpajakannya ya. Jadi kalau swakelola kalau dulu kan nggak kena pajak, ini sekarang tetap kena pajak sama. Kemudian menyusun rencana penyerapannya juga harus ditampilkan di situ dalam proposalnya itu ya, menyusun rencana penyerapan biayanya, kemudian penghitungan kebutuhan tenaga kerjanya, prasarananya gitu ya. Kemudian juga menyusun dokumen persiapan pengadaan barang jasa apabila ada kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa apabila dalam pekerjaan swakelola itu membutuhkan keperluan barang jasa yang
didapatnya dari penyedia, maka nanti akan dilaksanakan dengan kontrak terpisah apabila tim atau penyelenggara swakelola itu tidak mampu untuk melaksanakannya. Tapi kalau misalnya dia mampu melaksanakannya, berarti kebutuhan pengadaan barang jasa itu tetap masuk dalam RAB-nya, gitu ya. Apabila dalam pelaksanaan swakelola terdapat kebutuhan pengadaan, nanti itu proses pengadaannya, ini ada dua ya. Dia mungkin dia dikerjakan sendiri oleh ormasnya, gitu ya. Dia mampu untuk membeli langsung barang-barangnya dan sebagainya, itu bisa. Atau misalnya tidak mampu, berarti dia yang membelanjakan itu nanti PPK. Nah, ketika ini yang membelanjakan ini PPK, berarti nanti ada kontrak tersendiri di luar kontrak swakelolanya, gitu ya. Nah, itu harus bisa membedakan dulu. Jadi jangan takutnya, khawatirnya ketika itu tidak dituangkan dalam RAB, terus bingung siapa yang membelanjakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi mengajukan proposal, gitu ya, sudah diajukan proposal dan RAB-nya, kemudian dilakukanlah review, gitu ya, dilakukan review oleh tim ya, tim persiapan bersama tim pelaksanaan, dilihat apakah RAB-nya itu tidak melebihi. Dikhawatirkan kan nanti takutnya melebihi gitu ya. Nah, itu perlu dicek. Jadi di review itu memang harus dilihat gitu. Kita harus melihat bagaimana tujuannya sama enggak, sasarannya sama enggak dengan yang diharapkan gitu. Kemudian termasuk juga pendanaannya. Terus spesifikasinya sesuai enggak gitu. Itu perlu direview. Jangka waktunya juga, termasuk kebutuhannya dan sebagainya perlu direview. RAB-nya, nilai-nilainya sampai dengan, takutnya nanti ketika kita tidak lakukan review gitu ya kan, karena di penyedia pun kita harus tetap melakukan review kan gitu, harus dilihat apakah nanti itu tidak melebihi pagu anggaran yang ada di DPA atau di DIPA kalau di KL gitu ya. Kemudian setelah dilakukan review terhadap spesifikasi dan RAB, dilakukanlah finalisasi dan tanda tangan kontrak ya. Nah, jadi PPK dan pimpinan organisasi masyarakat tadi menyusun rancangan kontrak yang dengan ketentuan antara lain dalam hal terdapat perbedaan biaya yang diusulkan gitu ya. Misalnya ternyata RAB yang diusulkan di proposal tadi itu berbeda gitu ya, dan tidak sesuai, itu bisa dilakukan negosiasi gitu ya. Di tahap review tadi mungkin bisa dilakukan negosiasi dan itu perlu dibicarakan gitu. Jangan sampai nanti tidak ketemu gitu kan, ternyata nilai antara yang RAB-nya yang PPK susun, PA susun dengan yang diusulkan oleh ormas itu berbeda. Kemudian dilakukanlah penandatanganan kontrak gitu ya. Jadi yang menandatangani adalah PPK dengan pimpinan pelaksana swakelola ya. Setelah itu paling tidak berisi kontraknya ya, paling tidak tuh berisi pihaknya siapa saja, kemudian barang jasa yang akan dihasilkan apa, nilainya berapa gitu ya, termasuk semua kebutuhan barang jasa pendukungnya, jangka waktunya, serta hak-hak dan kewajiban para pihak, termasuk di dalamnya nanti ada bagaimana pembayarannya gitu ya, apakah akan dibayar secara bulanan atau termin atau secara sekaligus setelah selesai pekerjaan baru dibayarkan. Nah, itu harus tertuang di dalam kontrak swakelola tersebut. Dalam apabila proses pengadaan barang jasa tadi ya yang melalui penyedia itu dikerjakan oleh kelompok oleh organisasi masyarakatan tadi, pelaksana swakelola, itu berarti nanti pelaksanaannya tetap berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang jasa. Tapi tidak harus ada tidak harus ada pejabat pengadaannya gitu ya, tidak, beda dengan ketika pengadaan barang jasanya itu dikerjakan oleh PPK. Oke, nah dokumen apa saja yang disiapkan di tahap persiapan swakelola tipe 3 ini? Ya, di tahap persiapan ya ada surat tadi ya, ada surat permintaan kesediaan, ada surat kesediaan calon pelaksana, terus ada contoh ada portofolionya gitu kan, termasuk kertas kerjanya gitu ya, kertas kerja kita memeriksa personil dan peralatan dari ormas gitu ya. Kemudian ada laporan usulan, ada SK tim gitu ya, ada dokumen persiapan, kemudian misalnya kita ada
kita perlu melakukan penjelasan pekerjaan, kita mengundang gitu ya, ada berita acara dan sebagainya, ada proposal gitu ya, sampai dengan kontrak dan kemudian ada SPMK. Nah, ini nanti untuk contoh-contoh dokumennya juga sudah saya siapkan. Oke, itu tadi ya untuk yang swakelola tipe 3. Sekarang yang untuk swakelola tipe 4 di tahap persiapan. Bedanya cuma yang ini aja ya, di tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan itu juga sama tahapannya. Yang pertama penetapan penyelenggara swakelola, ya. Nah, ini ada dua cara juga. Ada dua kondisi, gitu ya. Ada dua kondisi. Yang pertama, apabila swakelolanya itu direncanakan oleh KLPD. Tadi kan ada dua ya untuk tipe 4 tadi, bisa yang direncanakan oleh KLPD, bisa yang direncanakan oleh kelompok masyarakat. Nah, ketika ini ya yang pertama ini, ketika ini yang direncanakan oleh KLPD, tahapannya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi PAKPA menyampaikan melalui PPK ya, menyampaikan undangan kepada kelompok masyarakat yang ada di lokasi pekerjaan swakelola tersebut. Mengundang gitu ya, diundang, kemudian ya seperti menyampaikan kesediaan lah, hampir sama dengan di tipe 3 tadi gitu ya. Kemudian kelompok masyarakat tersebut bersedia misalnya ya, bersedia untuk melaksanakan swakelola tipe 4 ini dan sanggup gitu, maka dia melakukan dia menjawab gitu kan, menjawab ada suratnya. Nah, nanti kemudian penanggung jawab kelompok masyarakat akan menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola. Nah, ketika sudah disampaikan surat pernyataan kesediaan tersebut, PAKPA melakukan penetapan kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola. Pimpinan kelompok masyarakat kemudian menetapkan penyelenggara swakelolanya, gitu ya. Jadi penetapannya tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas, gitu ya. Tahapannya hampir sama dengan organisasi masyarakat. Teman-teman ini kan kelompok masyarakat, gitu ya. Nah, kemudian PPK meminta calon pelaksana swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Nah, sama kan? Nah, tahapannya sama, dan kemudian juga dilanjutkan setelah diminta calon pelaksana mengajukan proposal dan RAB. Nah, dalam hal swakelola tipe 4 ini gitu ya, PPK sebaiknya PPK menugaskan pegawai atau instansi penanggung jawab anggaran itu untuk sebagai pendamping atau asistensi penyelenggara swakelola. Kenapa perlu gitu? Kita tidak meragukan ya, sebenarnya kita tidak meragukan organisasi kemasyarakatan, cuman kita perlu memberikan pendampingan gitu ya, satu pegawai ke pendamping penyelenggara swakelola. Tujuannya agar apa? Ya paling enggak mungkin terkait dengan administrasinya gitu ya, perlu diberitahu lah gitu, caranya seperti ini, administrasi apa yang dibutuhkan, atau misalnya pekerjaan konstruksi misalnya gitu ya. Nah, mungkin dibutuhkan tenaga seperti kalau di PU misalnya, untuk misalnya tadi paving jalan gitu ya. Nah, kan perlu, mungkin masyarakat tidak ada yang paham terkait dengan konstruksi. Nah, itu kan mungkin dapat dibantu oleh pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran untuk mendampingi gitu ya, dalam tahap pengawasan teknisnya gitu ya, atau misalnya dalam tahap pengawasan administrasinya gitu. Nah, itu kalau dalam pendampingan atau asistensi penyelenggaraan swakelola itu membutuhkan tenaga ahli, PPK dapat melakukan kontrak yang terpisah dari kontrak swakelola tipe 4 gitu ya. Kemudian apabila sekarang yang kedua, kondisi yang kedua, apabila swakelolanya itu usulan dari Pokmas. Kalau tadi dari kita sendiri, dari KLPD, kalau yang ini dari usulan Pokmas. Nah, terus tahapannya seperti apa? Gini, kalau posisinya seperti ini, yang pertama PPK langsung menetapkan kelompok masyarakatnya, gitu ya. Jadi kenapa bisa langsung menetapkan kelompok masyarakat? Ini kan sebenarnya di tahap perencanaan sudah tahu kita, gitu ya. Jadi usulan dari awal itu kan di perencanaan sudah di H-1 gitu kan, mungkin pada saat musrenbang gitu ya, atau saat musyawarah tingkat kecamatan itu ternyata sudah ada usulan, dan usulan itu diterima karena anggarannya ada gitu ya. Nah, lokasinya kan sudah ada, sudah tahu. Nah, pada saat itulah di tahap persiapannya, DPA-nya udah jadi, PAKPA menetapkan kelompok masyarakat sebagai calon pelaksana swakelola itu disesuai di lokasi
di lokasi tempat pelaksanaan swakelolanya, gitu ya. Nah, itu. Kemudian pimpinan kelompok masyarakat menetapkan penyelenggara swakelolanya. Penyelenggara swakelolanya, kemudian PPK meminta calon pelaksana swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB, dan kemudian calon pelaksana mengajukan proposal, harus menyusun proposal dan RAB. Tahapannya sama. Jadi perbedaannya, perbedaan antara kalau yang direncanakan oleh KLPD dengan kalau direncanakan oleh organisasi kelompok masyarakatnya, itu cuma hanya di tahapannya saja gitu ya. Kalau misalnya direncanakan KLPD berarti kita meminta kesediaan dulu gitu, meminta kesediaan kepada calon pelaksana swakelola. Kalau mereka bersedia baru kita tetapkan. Tapi kalau misalnya dari kelompok masyarakatnya langsung, berarti langsung ditetapkan gitu ya oleh PA-KPA. Itu aja perbedaannya. Kemudian setelah itu baru ditetapkan. Nah, di dalam penetapannya ini yang menetapkan penyelenggara swakelola tipe 4 adalah penanggung jawab kelompok masyarakat. Jadi tim persiapannya, tim pelaksananya, dan tim pengawasnya. Gitu ya. Selanjutnya sama untuk prosesnya juga sama dengan ini ya. Setelah itu mereka menyampaikan proposal yang terdiri dari memuat rencana kerjanya dan rencana anggaran biayanya secara total. Nah, setelah mengajukan proposal dan RAB, ternyata di dalam kegiatan swakelola tersebut membutuhkan pengadaan barang jasa yang melalui penyedia. Nah, itu sama juga bisa dimasukkan ke dalam kontrak swakelolanya, atau bila penyedianya itu atau pelaksana swakelolanya itu tidak mampu melaksanakan, itu bisa diserahkan kepada PPK. Gitu ya. Jadi nanti kontraknya terpisah. Tapi kalau seandainya dia mampu dan bisa melaksanakannya gitu, misalnya pembangunan jalan tadi itu ya, terus butuhkan materialnya itu, udah tidak apa-apa nanti kita yang beli gitu. Nah, itu berarti langsung dimasukkan dalam kontrak swakelolanya gitu ya. Sama prosesnya. Kemudian PPK setelah hasil dari proposal dan RAB tadi dilakukan review, sama reviewnya terhadap spesifikasi teknis, terhadap RAB-nya gitu. Jadi harapannya nanti tidak ada perbedaan. Kalau misalnya ada perbedaan, harus dilakukan negosiasi gitu ya, sehingga tidak terjadi melebihi pagu seperti itu. Kemudian, nah ini untuk dokumennya juga sama gitu ya, dokumennya juga sama, harus ada surat permintaan kesediaan, terus surat kesediaan calon pelaksananya, terus bagaimana surat kertas kerjanya kita gitu untuk memeriksa data personil dan peralatannya gitu, sampai dengan SPMK-nya gitu ya. Nanti saya buat di dalam folder itu masing-masing di tahapan, setiap tahapan. Nanti akan mempermudah Bapak Ibu dalam mencukupi dokumen di setiap tahapan-tahapan dari proses swakelola ini. Pelaksanaan. Oke, nah pelaksanaan ini sama. Jadi pelaksanaannya ini di tahap untuk swakelola tipe 3 dan swakelola tipe 4 itu sama prosesnya. Jadi tidak saya pecah. Yang dipecah itu cuma satu saja di tahap persiapan gitu ya. Tahap pelaksanaan ini tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal. Udah gitu aja. Sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang ada di rencana yang sudah disusun gitu. Jadi misalnya mau mengajukan kebutuhan ya sudah sesuai jadwalnya gitu ya. Untuk mengajukan tenaga kerja, peralatan, material dan sebagainya, pokoknya sesuai dengan rencana kegiatan gitu. Jadi di tahap ini nanti semua juga selain sesuai dengan rencana kegiatan juga sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Kemudian tim pelaksana menyusun laporan. Jadi setiap tahapan misalnya dia menerima penggunaan tenaga kerja, menerima peralatan atau material, itu disusun dalam laporan penerimaan. Nanti laporannya juga ada. Kemudian hal yang perlu diperhatikan bahwa pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Jadi harus dilaksanakan sendiri gitu ya. Nah, kemudian menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen kontrak. Nah, menyusun laporan serta dokumentasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dokumentasi nanti juga harus dilengkapi dengan gambar atau foto
dari 0% gitu ya, dari kondisi tertentu, dari awal, kondisi awal, kemudian pertengahan misalnya 50%, kemudian juga setelah itu kondisi terakhir atau sudah 100%, itu dilaporkan gitu. Nah, untuk pembayarannya juga sesuai dengan kontrak gitu ya. Jadi apakah itu termin, apakah itu bulanan, atau apakah itu sekaligus gitu ya. Jadi sesuai dengan kontraknya. Oke. Selanjutnya, dokumen apa yang dibutuhkan di tahap pelaksanaan, yaitu misal ada contohnya ya di keputusan deputi tadi, ada contoh kegaitan dengan pengajuan kebutuhan. Oh, ada suratnya misalnya pengajuan kebutuhan ke PPK, itu ada contohnya seperti itu. Nah, itu dokumen yang dibutuhkan antara lain pengajuan kebutuhan, kemudian ada laporan pelaksanaan pekerjaan ya. Jadi yang harus harus disusun oleh tim pelaksana. Nah, kemudian ini di tahap selanjutnya yaitu tahap pengawasan. Di tahap pengawasan ini juga sama antara swakelola tipe 3 dan swakelola tipe 4. Yang meliputi bukan hanya di tahap pelaksanaannya saja, tapi pengawasannya dimulai dari pengawasan administrasi teknis dan keuangannya ya, dimulai dari tahap sejak awal di perencanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan. Jadi nanti pengawasannya itu, tim pengawas itu melihat, memverifikasi administrasinya dan dokumentasinya, gitu ya, dan termasuk juga dengan laporan-laporannya. Dan dilihat pengawasan teknisnya itu bagaimana pelaksanaan pekerjaannya, bagaimana hasil swakelolanya, apakah sesuai dengan jadwalnya, gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dikhawatirkan apabila dalam pengawasan gitu ya, ternyata kelompok masyarakat itu tidak memiliki tenaga yang paham gitu ya terhadap pekerjaan. Nah, itu yang dikhawatirkan, makanya tadi butuh tim pendamping atau tim asistensi dari KLPD gitu ya, dari penanggung jawab anggaran. Atau kalau misalnya memang diperlukan, misalnya di masyarakat itu ada, ini kalau untuk pekerjaan fisik ya, mungkin ada yang masyarakat di situ yang tenaga dia sarjana teknik gitu ya, atau dia memang kebetulan bekerja di dinas yang terkait dengan teknis, misalnya PU misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan tenaga yang membantu atau tenaga ahli lah istilahnya gitu ya, untuk membantu melihat proses pekerjaan gitu ya, karena kan tidak semua orang bisa itu ya, kalau cuma sekedar tukang kan kerjain pokoknya sesuai dengan apa yang tugas saya gitu. Nah, padahal sebenarnya juga dibutuhkan progres gitu, menghitung progres dan sebagainya gitu. Kemudian untuk pengawasan tertib administrasi keuangannya juga itu nanti perlu diperhatikan ya. Nah, dokumen-dokumennya di setiap tahapan gitu ya harus diperhatikan. Misalnya di tahap persiapan ada surat penetapan penyelenggara swakelolanya, ada surat penetapan rencana kegiatannya gitu ya. Kemudian ada reviewnya, ada finalisasi, ada laporan dan sebagainya harus dicek gitu ya sebelum dinyatakan bahwa pekerjaan itu sudah selesai. Kemudian di tahap pelaksanaan dilihat apakah ada surat-surat kelengkapan pembayaran, kemudian ada penggunaan surat penggunaan sumber dayanya gitu, tenaga kerja yang dibutuhkan gitu ya, kemudian materialnya yang dibutuhkan apa saja, itu juga harus ada, termasuk dokumentasi kegiatan dan laporan hasil swakelolanya. Itu jadi semua dokumen di setiap tahapan termasuk dokumen serah terima di mana harus ada berita acara serah terima pekerjaan. Ya, baik dari pelaksana swakelola ke PPK maupun berita acara dari PPK ke PA-nya. Ya, kalau ini terkait dengan pengawasan teknis gitu ya. Jadi dilihat kemajuan pelaksanaan kegiatannya gitu, pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerjanya. Jadi harapannya kalau kaitan dengan teknis ini adalah pekerjaan itu bisa terselesaikan tepat waktu gitu ya, tepat waktu sesuai dengan jadwal, termasuk juga dengan kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk peralatan dan material dan bahan gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya pengawasan itu terkait dengan pengawasan keuangan itu dilihat bagaimana administrasinya gitu ya, gimana kesesuaian rencana penggunaan anggarannya, kemudian cara pembayarannya seperti apa, kemudian
ketepatan penggunaan keuangannya, gitu ya. Jadi tim pengawas di sini tugasnya harus tidak hanya melihat administrasi, teknis dan keuangannya saja salah satunya, tapi secara keseluruhannya. Dan itu dituangkan dalam berita acara, gitu ya. Nah, ketika dalam pengawasannya itu tim pengawas menemukan penyimpangan gitu ya, atau misalnya oh ternyata tidak sesuai jadwal ini atau kebutuhannya melebihi dan sebagainya. Nah, itu tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK. Itu nanti akan dilakukan tindakan-tindakan korektif gitu ya, untuk kita menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian perlu dilakukan evaluasi kinerja. Ini sebenarnya tidak ada ya, sebenarnya ini perlu ditambahkan. Jadi kayak penilaian kinerja penyedia lah gitu ya. Saya tambahkan di sini untuk evaluasi kinerja itu kita bisa menilai gitu ya, menilai pelaku atau pelaksana swakelola itu baik atau tidak setelah pekerjaan selesai gitu ya. Kita bisa melihat dari aspek kualitas dan kuantitas pekerjaannya. Kita bisa melihat gimana waktu pelaksanaannya sesuai atau tidak gitu ya. Kemudian bagaimana dengan biayanya atau anggarannya itu sesuai atau tidak. Kemudian layanannya gimana. Itu kita bisa lakukan penilaian. Kita lakukan evaluasi yang tujuannya kita bisa punya database gitu ya. Istilahnya itu nanti penilaian ini mungkin juga bisa digunakan ya sebagai masukan bagi PPK nah gitu ya untuk menggunakan kembali ormas atau pokmas ini sebagai pelaksana swaklola di kegiatan kemudian hari. Ya, jadi seandainya kita sudah punya catatan, kalau ini tidak dimasukkan dalam sistem ya, tidak seperti penilaian kinerja penyedia, gitu ya. Jadi ini belum ada sih sebenarnya dimasukkan penilaian kinerja pelaksana swaklola belum ada gitu. Tapi kita perlu gitu melakukan penilaian kinerja ini yang tujuannya kita punya data bagaimana kemampuan gitu ya, gimana kinerja pelaksana swaklola yang nanti bisa kita gunakan kembali ketika kita membutuhkan pelaksana swaklola untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di OPD kita atau ada di KLPD gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan sanksi. Terkait dengan sanksi sebenarnya tidak ada juga itu kalau dalam swaklola ada blacklist gitu ya. Beda sama kalau dengan penyedia. Kalau di penyedia ketika dia melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan pekerjaan atau dia melakukan tindakan yang memberikan keterangan palsu dan sebagainya harus di blacklist gitu ya misalnya. Nah, kalau di sini tidak ada. Tetapi kita bisa melakukan sanksi, tetap melakukan sanksi, mungkin sanksi yang pertama mungkin secara lisan lah ya, kita memberikan peringatan gitu bisa. Kan kemudian atau bisa juga sampai apabila sampai kan sanksi itu kan ada ringan, menengah, berat gitu ya. Nah, sampai yang terberat misalnya menengahnya misalnya dibatalkan dalam penyelenggara swaklola itu gitu karena memang dianggap tidak bisa melaksanakan sesuai dengan kontrak gitu ya. Nah, itu sampai seperti itu atau apabila sampai dia melakukan tindakan yang melanggar hukum gitu ya. Jadi kita bisa kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya contohnya gitu ya. Contohnya sudah dikasih dia mengajukan pembayaran gitu kan ya, melakukan pembayaran, dapat uangnya terus dia hilang gitu misalnya. Nah, itu bisa kita kenakan sanksi-sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu. Kemudian dokumen apa yang kita butuhkan dalam tahap pengawasan swaklola? Ini antara lain kita butuh perlu menyusun berita acara pengawasan gitu ya, yang meliputi di dalamnya itu ada terkait dengan aspek administrasinya, kemudian aspek teknisnya, kemudian keuangannya gitu ya, yang dimulai dari setiap prosesnya sampai dengan proses penyerahan hasil pekerjaan. Atau mungkin apabila tadi ditemukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan rencana gitu ya, maka nanti ada rekomendasi, surat rekomendasinya juga ada contohnya gitu ya, ada rekomendasi tim pengawasan itu apabila ada. Kemudian yang tahap terakhir yaitu yang kelima yaitu tahap serah terima atau serah terima pengadaan. Ini sama untuk swaklola tipe 3 dan tipe 4 gitu ya. Jadi penyerahan hasil pekerjaan swaklola ini
yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan gitu ya dan laporan pelaksanaan pekerjaannya kepada PPK. Itu pakai berita acara gitu kan dikerahkan. Nah, penyerahan hasil pekerjaannya itu diterima PPK apabila telah dilakukan pemeriksaan. Jadi harus dilakukan pemeriksaan dulu oleh tim pengawas gitu ya. Yang dibuktikan dengan berita acara hasil pemeriksaan. Ya, dia tadi kan diperiksa, kalau sudah dinyatakan bahwa oh ini sudah diterima, maka kemudian PPK menyerahkan hasil pekerjaannya kepada PA-KPA. Ya, nah untuk Swaklola tipe 3, penyerahan hasil pekerjaan kepada PPK dilakukan oleh pimpinan Ormas, pelaksana swaklola melalui tim pelaksananya. Sementara kalau di swaklola tipe 4, penyerahannya dilakukan oleh pimpinan kelompok masyarakat atau tim pelaksana. Ya. Selanjutnya, ini kalau ditemukan penyimpangan. Kalau misalnya tidak ada penyimpangan berarti langsung ya bisa diterima. Tapi kalau misalnya ada penyimpangan gitu, tim pengawas melaporkan ke PPK, maka dilakukan tindakan kolektif. Dokumennya seperti apa dan apa saja yang diperlukan, yaitu pertama dokumen serah terima pekerjaan. Nanti ada contoh-contohnya, termasuk juga laporan pelaksanaan pekerjaannya, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal lihat di dokumen yang saya serahkan. Nah, ini adalah kesimpulannya tahapan swaklola tipe 4 model 1 tadi ya, karena yaitu yang melalui permintaan kesediaan, gitu ya. Nanti silahkan dilihat. Sudah jelas sekali tadi saya menjelaskannya. Oke, ini tahapannya. Sekarang kita coba melihat dokumennya ya. Dokumennya saya tutup dulu ini. Nanti untuk masing-masing tahapan gitu ya, untuk mempermudah Bapak Ibu gitu ya, file-file dokumen itu juga sudah saya buat juga dipermudah. Jadi per itu ya per masing-masing tahap ini dokumen yang dibutuhkan ini aja, ini aja nanti itu lebih mudah. Saya coba share ya. Ini contoh SK-nya. Nah, ini ya untuk SK ini untuk sekolah tipe 3. Ya, ini untuk pembentukannya. Ini silakan disesuaikan aja. Sebenarnya di keputusan deputinya itu juga sudah sama, sudah runtut gitu ya, sudah runtut. Cuman kalau ini sampai ke undangannya itu tidak ada ya kalau di itu, tapi ini saya buatkan juga termasuk di situ. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti akan lebih mempermudah. Tuh. Nggak perlu saya jelaskan satu-satu ya untuk setiap tahapan-tahapan ini, pokoknya contohnya seperti inilah. Dan nanti disebutkan di sini tim persiapannya, ada nama personilnya, jabatannya, ketua, sekretaris, anggota, kemudian dari mana gitu ya. Ini yang untuk tim persiapan dan pengawasan. Yang untuk pelaksananya berarti dari pimpinan penanggung jawab ormasnya gitu ya. Di sini juga ada contohnya. Jadi ini kopnya pelaksana swaklola gitu ya. Ini pembentukan penyelenggara swaklola tipe 3. Ini pekerjaan apa gitu, di mana, tahun berapa. Itu juga di sini harus ditampilkan apa tugas dan kewenangannya itu, kemudian lampirannya ini nama-namanya siapa saja itu ya. Nah, kita nanti lebih banyak diskusi aja ya Mbak Neno. Ini sementara untuk materinya cukup, terus nanti untuk contoh-contoh dokumennya juga akan saya share kepada Bapak Ibu semua itu, jadi mempermudah Bapak Ibu di setiap tahapannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya, boleh minum dulu, Bu. Boleh minum sambil menunggu Bapak Ibu bertanya. Kami cek di slide itu, Bu, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Boleh dibantu, Mbak Sabrina? Ini mestinya yang biasanya banyak gitu ya melaksanakan swaklola tipe 4 itu adalah PU ini. Mungkin teman-teman yang dari PU tuh banyak mestinya. Oke, bentar Bu. Sudah terlihat ya, Bu? Oke, sudah. Baik. Ini kita awali dari yang terjauh, Bu. Alhamdulillah. Dari ujung, Pak. Dari Papua Tengah. Pak Aryo masih monitor, Bapak? Oh, sepertinya terlepas nih dari jaringan. Coba kita baca dulu ya, Bu. Barangkali nanti kalau bisa kembali, biar mengikuti kembali. Untuk pertanyaan Pak Aryo, apakah dalam tim persiapan pelaksana pengawas ada ketua tim, Bu?
Kemudian 4 tipe swakelola harus ada PPK. Apakah PPK di dalam tim atau di luar tim atau mereka tersendiri? Silakan Ibu. Oke, ya, oke. Eh, untuk ini ya, apa dalam tim persiapan atau pelaksana pengawas, apakah ada ketua timnya? Ada, gitu ya. Jadi seperti saya tadi contohkan, nih kan seperti contoh ya, tadi saya share lagi ya Mbak ya, biar lebih. Oh baik, Bu, sebentar kami stop dulu Oh iya ya. biar terlihatnya. Baik. Oke. Pak siapa tadi? Pak Aryo, Bu. Pak Aryo. Nah, ini ya contohnya, ini contoh salah satu contohnya. Nah, ini ya. Tetap ada Pak Aryo. Eh, sebenarnya tidak ini ya, tidak ditentukan jumlahnya berapa gitu ya, tetapi sebaiknya memang harus ada ketua, sekretaris, anggota gitu kan, jadi ada penanggung jawabnya gitu ya. Nah ini sebagai contoh tim pelaksana, ini di tipe 3 ya, kita ambil contoh salah satu aja, tapi di semuanya sama, di tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 juga begitu, jadi di setiap tim itu tetap ada jabatan dalam timnya. Jadi ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada anggotanya gitu ya, untuk mempermudah dan pembagian tugas gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ini contohnya untuk contoh SK swakelola tipe 3 untuk tim pelaksana gitu ya, yang dikeluarkan oleh pimpinan organisasi masyarakatnya selaku pelaksana swakelola gitu ya. Nanti di sini, jadi tadi saya kasih contoh ini di dalam SK-nya itu harus yang perlu diperhatikan ya. Ya, ini harus disebutkan juga tugasnya dan kewenangannya. Ya, jadi kalau misalnya tim pelaksana itu berarti tugasnya melaksanakan pekerjaan swaklola, kemudian mencatat pekerjaan swakelolanya, kemudian mengevaluasi pekerjaan swaklola, dan kemudian melaporkan secara berkala gitu ya. Kemudian baru lampirannya nanti dituangkan di sini nama-namanya siapa saja, jabatan dalam pimpinan, misalnya dia ketua gitu ya, misalnya Mbak Neno sebagai sekretaris, kita atau Mbak Upi sebagai anggota dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ini yang menandatangani adalah ketua dari organisasi masyarakat selaku pelaksana swakelolanya. Itu. Terus kalau misalnya yang di tim persiapan dan pengawasan yang dari KLPD juga demikian gitu ya. Di sini kopnya berarti karena misalnya contohnya PU ya, misalnya ini kopnya kop PU gitu, keputusan kepala dinas PU misalnya. Nah, ini juga sama. Di sini tim persiapannya tugasnya apa gitu ya, terus tim pengawas tugasnya apa, dipisahkan masing-masing. Kemudian lampirannya nanti juga seperti ini, ada ketua, ada sekretaris, ada anggota gitu ya. Nah, ini memungkinkan misalnya di sini ngambil dari SKPD lain atau dari OPD lain, itu boleh gitu. Seperti itu. Jadi lebih rinci gitu Pak, dan itu tujuannya untuk punya tugas dan tanggung jawab masing-masing gitu. Seperti itu Pak Aryo. Baik, Bali. Pak Aryo ada Ya, tanggapan Pak Aryo? perlakuan ya Pak Aryo. Jadi untuk tipe swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3 dan tipe 4 pun seperti itu gitu. Jadi setiap tim itu dibuat aja lebih baik dibuat ketua, sekretaris, anggota. Baik. Pak Aryo tadi konfirmasi kalau masih di jalan, Bu, tapi beliau bisa Oh mendengar. ya, oke. Tadi menyampaikan di chat Zoom juga kalau Terus boleh diberikan contoh-contoh surat. oh ya, Mbak nanti Sabrina. saya sudah kasihkan ke panitia. Ya. Tadi pertanyaan ada lagi tuh Mbak, kayaknya lanjutannya Pak Aryo. Iya, sebentar masih di share Mbak Sabrina, Bu. Berikutnya dari Terus Pak Abid, Bu, kan belum berbeda. belum selesai Pak. Yang Pak Aryo belum Oh, selesai Pak itu. Aryo belum selesai sebentar. Apakah di 4 tipe swakelola harus ada PPK? Iya, tetap harus ada PPK, Pak, gitu ya. Jadi tetap harus ada PPK. Karena PPK ini nanti yang bertanda tangan kontrak swakelola, gitu ya. Jadi misalnya di tipe 3 berarti nanti yang bertanda tangan kontrak dengan ormasnya, pimpinan ormasnya ya, itu yang bertanda tangan adalah PPK dan itu di luar tim, itu ya, di luar tim. Jadi PPK itu sendiri karena dia adalah penanggung jawabnya anggaran kan gitu. Nah, itu sendiri. Kemudian di tipe 4 juga PPK-nya yang bertanda tangan dengan kelompok masyarakat gitu. Seperti itu Pak Aryo. Baik. Nanti kalau kurang jelas Pak Aryo boleh konfirmasi dan bertanya kembali ya, Bapak.
Oke, untuk Pak Aryo sudah tuntas. Kita lanjut ke Pak Abidya, ada 2 pertanyaan ini, Bu. Dalam menyusun anggaran swakelola tipe 3 dan 4, Hmm, apakah bisa dipaketkan jadi satu atau harus dirinci? Satu dulu ya, Bu, baru kemudian yang kedua ya, Bu. Oke, Baik. Pak Abidi, Pak Abidia, Abidya, Pak Abidya. Pak atau Ibu ini? Bapak kayaknya, Bu, yang kemarin bertanya dari Jawa, dari Oh iya. Sidoarjo kemarin, Bu. Oh iya iya ya benar-benar Pak Abidia. Ada berarti mungkin bisa mau bergabung dulu. Saya jawil dulu, Bu. Mana, Pak? Oh, ini Bapak. Sudah terlihat. Boleh, Pak, dikonfirmasi Ini pertanyaannya, sepertinya Pak? dalam penyusunan DPA-nya ya, RKA-nya ya, Mas Iya, Abidia. iya Bu. Dalam Ya, penyusunan betul. DPA-nya apakah harus paket, apa harus rinci gitu Bu? Betul. Mohon petunjuk. Ini yang sering kali jadi permasalahan di kabupaten kota. Benar ya? Jadi ketika terutama di BPKPD gitu ya. Jadi ketika eh, kalau dengan penyedia itu enak di DPA-nya, langsung satu paket gitu kan ya. Tapi kalau misalnya itu swaklola biasanya itu dari BPKPD itu maunya dirinci gitu ya, dirinci untuk anggarannya. Misalnya oh ini ada honor, dirinci honornya berapa gitu ya, honorariumnya. Kemudian kebutuhan berapa dan kegiatannya berapa gitu ya. Nah, itu kembali lagi dalam penyusunan keuangannya gitu ya. Jadi kalau di beberapa kabupaten kota itu ada yang dibuat paket gitu. Tapi ada juga yang mintanya dirinci. Tapi sebenarnya lebih enak dan lebih gampang itu di satu paket. Gitu ya. Paket itu kan terserah ya. Proses pengadaan barang jasa itu kan bisa melalui penyedia, bisa melalui swaklola. Yang nanti menentukan ini prosesnya dengan penyedia atau dengan swaklola itu kan nanti ditayangkan di sirup. Nah, di sirup itu kan munculnya sendiri-sendiri, tempatnya sendiri-sendiri. Bahkan di sirup juga ada muncul penyedia dalam swaklola juga ada di situ. Ya kan? Nah, itu uh, mau cuman kembali lagi ya Mas ya, kembali lagi itu dari BPKPD-nya itu mintanya dirinci atau tidak gitu ya. Tapi kalau di tempat kami di Kabupaten Magetan itu mintanya dirinci untuk swaklola gitu ya. Tapi kalau untuk penyedia enak, dia langsung satu paket gitu ya untuk di Ya, DPA-nya. Tapi kalau yang swaklola mintanya dirinci. Jadi karena kita kan ini 1 tahun sebelumnya ya, sebelum penyusunan RKA. Jadi sebelum itu memang kita harus sudah benar-benar memperkirakan ini pekerjaan swaklola ini tipenya tipe berapa, kemudian kebutuhannya RAB-nya itu berapa. Jadi nanti akan ketemu dan itu harus ketika dimasukkan diinputkan dalam SIPD-nya itu dimasukkannya satu persatu kebutuhannya. Termasuk sirupnya juga nanti akan anunya satu-satu gitu. Itu di kami. Jadi tergantung masing-masing kabupaten kotanya, Mas. Kalau di siap. Sidoarjo gimana? Pengalaman di kami pernah juga kami rinci, pernah juga kami paket. Ah, iya Cuma kan? saat tatkala dirinci itu ada apa ya keberatan dari pelaksana. Kalau dirinci ini mereka nggak luwes bahasa kasarnya gitu Bu. Betul, betul. Dan kadang-kala nanti dalam tahap pelaksanaannya agak sedikit kadang-kadang ada perubahan, ketika ada perubahan itu nanti akan kesulitan di DPA-nya gitu. Ya kan? Misalnya makanya sebenarnya saya kan bilang tadi bahwa kalau secara pengadaan barang jasa kan kita tahu ya bahwa pengadaan barang itu mau dilakukan kalau ditulisnya dalam DPA itu satu paket. Nah, itu cara pengadaannya saja kan mau dia penyedia atau mau dengan swaklola gitu. Jadi sebenarnya di untuk mempermudah dalam proses pelaksanaan itu lebih mudah itu secara global, tidak dirinci. Gitu. Gitu Mas Abidia. Bagaimana, Pak Abid? Lanjut pertanyaan kedua ya, Bu. Ini masih ada Oke. pertanyaan selanjutnya. Dasar apa yang dijadikan parameter bahwa pekerjaan tersebut tidak diminati oleh pasar? Apakah hanya justifikasi PAKPA atau harus menggunakan dasar tertentu? Oke. Uh, itu kan tahap perencanaan ya. Kita mau menentukan bahwa ini kita mengidentifikasi apakah paket ini diminati atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah dari survei gitu ya, dari survei. Jadi PAKPA tuh harus
harus peka lah gitu ya, harus melihat gitu kan pekerjaannya itu. Bahkan sebenarnya ada pekerjaan itu sebenarnya diminati oleh penyedia gitu, tapi kita kembali lihat outputnya, ya kita lihat outputnya. Misalnya contohnya kita mau mengadakan pagelaran budaya gitu ya, kita mau melakukan pagelaran budaya, itu ada dua, ada posisi bisa dengan penyedia, bisa dengan swakelola gitu ya. Nah tinggal bagaimana PPK PA-nya itu mau buat konsep acaranya itu seperti apa gitu kan. Nah kembali lagi kita harus lihat tujuannya itu seperti apa. Kita mau misalnya kegiatannya itu melibatkan ini misalnya tipe swakelola tipe berapa ini, misalnya tipe tipe 4 lah misalnya ya, tipe 4. Kita mau melibatkan kelompok masyarakat gitu. Nah, di situ kan kita bisa menimbang gitu ya, melihat oh ternyata kalau misalnya pagelaran budaya ini kita bisa melibatkan partisipasi masyarakat. Misalnya kelompok masyarakat di situ ada Karang Taruna gitu ya, pelaku-pelaku seni yang ada di lokasi gitu ya, ada di kabupaten misalnya. Kita ingin meningkatkan mereka gitu kan. Kan eman-eman kalau seandainya kita langsung ke penyedia gitu ya. Jadi harus PA KPA itu ketika menetapkan suatu kegiatan itu akan dilaksanakan dengan penyedia atau swakelola harus cermat gitu ya. Ya benar harus menggunakan justifikasi gitu ya, tapi justifikasi yang didasarkan dengan outputnya, data-datanya gitu ya. Kira-kira nanti harus dipertimbangkan pekerjaan itu lebih baik atau lebih efektif dan efisien pakai penyedia atau diswakelolakan. Manfaatnya lebih banyak di swakelola atau di penyedia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kan juga harapannya kan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat gitu ya dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ketika kita memberikan kesempatan gitu ya kepada kelompok masyarakat untuk terlibat dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah melalui swakelola tipe 4 dalam kegiatan satu kegiatan yang ada di OPD kita, itu bisa menjadi alasan yang cukup kuat kita memilih atau menetapkan bahwa kita akan melakukan pekerjaan itu dengan swakelola itu. Jadi dasarnya tidak ada dasar tertentu yang harus ya, cuman kita harus melihat, memperhatikan dari survei, dari data-data, dari kegiatan-kegiatan sebelumnya gitu. Jadi banyak hal lah dari output yang ingin kita capai gitu. Jadi harus bisa cermat gitu dalam menetapkan pekerjaan itu akan kita kerjakan dengan swakelola atau dengan penyedia. Itu Mas Abid. Silakan tanggapan Apakah itu harus tertulis, Bu? Lebih harus menjadi laporan tertulis atau seperti apa? Gimana? Apakah itu menjadi sebuah keputusan yang tertulis? Apakah enggak? Apakah harus pengertian gini? Justru itu bisa kita tuangkan dalam dalam spesifik KAK atau spesifikasi teknis gitu ya. Misalnya kalau itu satu kegiatan event gitu kan, itu masukkan di dalam situ latar belakangnya ya. Jadi misalnya kita ingin melibatkan peran serta kelompok masyarakat dalam kegiatan gelar budaya misalnya gitu ya gitu. Nah, itu makanya kemudian kita memilih untuk melaksanakan dengan swakelola tipe 4. Itu dimasukkan aja di dalam spesifikasi teknisnya gitu, dalam KAK-nya gitu. Siap. Terima kasih, Mas. Ya. Baik, ada lagi Pak Abid yang mau ditegaskan atau mungkin didiskusikan lagi? Monggo. Sampun. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada peserta favorit, Bu. Dia adalah Ano lagi, Mas Ano atau Mbak Ano. Nah, ini. Nanti silakan Bapak Ibu yang kami bacakan pertanyaannya. Apabila ada tanggapan, silakan untuk disampaikan. Sebentar, menghilang. Oh, ini dia. Izin bertanya, Bu. Yang pertama adalah terkait nilai pagu, anggaran berapa maksimal yang bisa diswakelolakan dari semua tipe tersebut. Yang pertama itu. Satu dulu, Bu, baru kemudian nanti yang kedua. Oke, untuk swakelola gitu ya, untuk swakelola itu tidak ada batasan pagu anggarannya gitu ya. Jadi beda dengan penyedia. Kalau penyedia kan jelas ya di atas 200 untuk pengadaan barang dan jasa lainnya itu berarti kita harus tender gitu ya. Kalau swakelola tidak. Jadi nilainya di atas 200 pun bisa diswakelolakan
gitu. Jadi tidak ada batasan nilainya atau ada pagu anggarannya berapa maksimal, tidak ada gitu ya. Jadi bisa dilaksanakan Mbak Ano, terserah. Yang penting dari awal di tahap perencanaan, bukan tiba-tiba ya nanti di tahap persiapan, oh ini karena kita menghindari tender kita swaklola, tidak seperti itu. Jadi dari awal di tahap perencanaan itu memang sudah kita persiapkan ini akan dilaksanakan secara swaklola atau dilaksanakan dengan penyedia gitu. Baik, untuk selanjutnya adalah yang kedua, Bu. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan terkendala kejadian luar biasa seperti bencana alam yang berdampak pada proyek tersebut. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebagai tim pelaksana, Bu? Oke, langkah awal yang harus dilakukan nanti pelaksana adalah melaporkan hal tersebut kepada PPK. Ya, jadi karena yang memberikan tugas dari tim pelaksana kan PPK ya, yang berkontak kan dengan PPK. Berarti tim pelaksana harus segera melaporkan hal tersebut kepada PPK. Bencana alam ini termasuk kejadian kahar atau kejadian luar biasa gitu ya, yang harus ada penetapan bahwa itu keadaan itu adalah benar-benar keadaan bencana atau keadaan luar biasa gitu kan, yang biasanya ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang lah. Nanti langkah selanjutnya ini sebenarnya bukan hanya di swaklola saja sih gitu ya, di pekerjaan penyedia juga demikian. Ketika ada bencana alam, ada kondisi kahar gitu ya tertentu yang mengakibatkan berdampak pada suatu pekerjaan atau kegiatan terhadap proyek tertentu gitu ya, itu pelaksana harus segera melakukan laporan gitu ya, kemudian nanti akan dilakukan rapat bersama gitu kan. Nah, ketika itu sudah dinyatakan memang itu adalah bencana alam gitu kan, nanti ada proses lebih lanjut untuk penyelesaian pekerjaan tersebut gitu. Jadi ya kerjaan itu otomatis akan berhenti gitu kan. Nah, kemudian nanti kalau misalnya sudah ada anggaran yang dikeluarkan ya berarti memang harus dibayarkan oleh PPK gitu ya. Jadi misalnya prosesnya baru sampai 40%, ya berarti 40% itulah yang dibayarkan gitu ya kepada penyedia atau kepada pelaksana swaklola ya, kalau kita bicara swaklola. Tapi sebenarnya di penyedia juga demikian gitu. Jadi sama aja prosesnya, dan ini sebaiknya juga dituangkan dalam kontrak swaklola gitu ya. Jadi kondisi seperti ini perlu dituangkan, hal-hal yang sekiranya terjadi gitu ya, walaupun tapi sebenarnya kalau kondisi bencana alam tanpa dituangkan di dalam kontrak pun gitu, biasanya pasti ketika sudah ada penetapan bahwa ini adalah kondisi bencana alam atau kahar gitu, biasanya akan segera dilakukan tindak lanjut terhadap proyek atau pekerjaan tersebut gitu. Gitu Mbak Neno. Baik, apakah dari Bapak Ibu yang bertanya ada yang mau menanggapi terkait jawabannya kurang jelas atau sudah cukup? Mungkin saya mau nambahin Mbak Neno, ini Boleh, terkait monggo. juga teman-teman selain yang ada di OPD gitu ya, kayak di bagian di UKPBJ kan banyak ya, ada yang dari dari PU juga gitu ya, ada juga yang dari PDAM sepertinya ya, ada PDAM, kemudian dari rumah sakit juga ada sepertinya pesertanya. Nah, untuk dari rumah yang seperti rumah sakit, kemudian PDAM, karena ini kan aturannya berdasarkan aturan pimpinan masing-masing ya, pimpinan masing-masing, misalnya peraturan direksi dan sebagainya. Nah, itu perlu dituangkan di dalam peraturan direksinya. Selain proses pengadaan barang jasa melalui penyedia, juga perlu dituangkan juga proses pengadaan barang jasa dengan swaklola. Artinya boleh gitu ya, ketika di rumah sakit atau di PDAM ada pekerjaan yang memang harus dilaksanakan di swaklola. Misalnya contohnya di PDAM, misalnya ada pembangunan pipa gitu ya, pembangunan pipanisasi lah misalnya gitu kan. Nah, itu misalnya pekerjaan itu jauh sekali gitu ya, di desa mana yang sangat tidak ada yang minat gitu ya. Nah, itu memungkinkan dilaksanakan dengan swaklola gitu kan ya misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang juga perlu Bapak Ibu tuangkan dalam peraturan direksi terkait dengan tata cara pengadaan barang jasa di perusahaan daerah tersebut masing-masing gitu ya, di PDAM masing-masing yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu, termasuk di rumah sakit juga gitu, karena memang kayak rumah sakit, PDAM itu punya kebebasan lah untuk menyusun sendiri ya tata cara atau aturan pengadaan barang jasanya. Itu Mbak Neno. Baik, siap, Bu. Saya punya sedikit pertanyaan, Bu. Mungkin banyak yang dari beberapa peserta yang pernah bertanya sama kami terkait dengan IAPI tadi, sebagai contoh Ibu menjelaskan bahwa kami sebagai ormas ya, Bu. Ada Ya. beberapa peserta yang menanyakan
Apakah IAPI mempunyai NIB? Kalau saya baca prasyarat dari Ibu tadi yang jumlahnya 11 atau 8 ya tadi ya. 8 itu kan tidak tercantum terkait NIB ya, Bu. Karena kan kita mengingat sekarang sudah ada OSS dan lain sebagainya. Iya. Apakah NIB itu juga menjadi salah satu persyaratan atau yang memang harus dimiliki oleh sebuah yayasan yang berbadan hukum atau sebuah asosiasi? Mungkin begitu, Bu. Dalam memilih memilih pelaku swakelola atau pelaksana swakelola, itu yang harus diingat adalah bahwa organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat itu mampu ya, dan mampu memang dan sesuai dengan pengadaan barang jasa apa atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Artinya misalnya gitu ya, ya tadi saya kasih contoh misalnya terkait dengan bidangnya kesehatan. Kan IAPI kan bergeraknya di pengadaan gitu ya, bukan di kesehatan. Nah, itu kan agak lucu seandainya atau agak tidak pas kalau misalnya misalnya satu kegiatan, misalnya sosialisasi kesehatan, tapi bekerja samanya dengan IAPI. Nah, gitu loh Mbak Nino. Jadi disesuaikan dengan kegiatan atau arah pengadaan barang jasa itu mau kemana gitu loh. Jadi tidak hanya semata-mata kita lihat ini sudah NIB-nya biasanya itu kan luas ya. Cakupannya kan luas. Misalnya dia Betul. bergerak di apa? Misalnya kalau di apa namanya Pendidikan dan pelatihan, ya kemudian pendidikan ada dan pelatihan perdagangan atau luas. Iya kan, pelatihan pendidikan dan pelatihan luas. Ya. Nah, tapi di dalamnya kan sini ormasnya Ikatan Ahli Pengadaan gitu ya. Nah, ketika mau ada sosialisasi tentang kesehatan kan kurang pas kalau seandainya kerjasamanya dengan YAPI. Tetapi kalau misalnya ada pelatihan atau sarasehan terkait dengan perpres terbaru misalnya gitu ya. Nah, itu menggandeng atau melaksanakan swakelola tipe 3-nya itu dengan YAPI itu pas gitu. Jadi tidak ada syaratnya NIB itu sebenarnya tidak ada di dalam anunya ya dalam perlem LKPP-nya tidak disyaratkan. baik, siap. Kami nanti saya menjawab Bu kalau ada yang bertanya. Karena beberapa waktu memang beberapa peserta itu ada yang menanyakan demikian. Ada pertanyaan yang perlu dituangkan kembali, silakan Bapak Ibu atau ingin berdiskusi secara langsung. Masih cukup waktu kurang lebih 40 menit. Kalau memang belum ada, mungkin Bu Dia ada tambahan materi, monggo Ibu. Kalau saya tadi sudah ya Mbak ya, saya sudah sampaikan terkait dengan dokumen-dokumennya. Tadi kan banyak juga yang masih minta ya, kalau boleh diberikan contoh surat-surat. Iya, sudah saya serahkan semuanya. Contoh-contohnya silahkan Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya, bisa digunakan, bisa disesuaikan. Artinya tidak harus persis sama, tidak harus sama lah gitu ya, harus gini enggak. Silahkan, yang penting substansinya, tahapan-tahapannya dan setiap langkah-langkah proses swaklola itu dilakukan dan dilengkapi dengan dokumennya gitu. Saya tuh soalnya khawatir gini ketika ini sharing aja ya, berbagi pengalaman ketika terutama ini yang di kecamatan, kelurahan gitu yang ada di mungkin di kabupaten Bapak Ibu gitu ya. Mereka kalau apalagi yang di kelurahan itu kan memang tujuannya untuk pemberdayaan juga ya, pemberdayaan. Jadi banyak sekali yang menggunakan atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan terutama kayak di AK kelurahan gitu ya. Itu tuh banyak sekali yang dikerjakan dengan swakelola tipe 4 dan memang sebaiknya memang dikerjakan dengan swakelola tipe 4 karena memang kita memberikan kesempatan gitu ya untuk memberdayakan masyarakat. Nah, cuman tolong diperhatikan untuk setiap tahapan-tahapan pekerjaan swakelolanya seperti apa, kemudian dokumen-dokumennya yang harus dicukupinya juga harus dilengkapi gitu ya. Jadi jangan dianggap kalau karena sering salah juga gitu ya, dikira oh ini swaklola kita kerjakan sendiri gitu ya, dianggapnya kalau dikerjakan sendiri terus dokumennya nggak dikerjakan gitu kan, enggak ya, jadi tetap harus juga dilaksanakan sebagaimana juga dengan pengadaan kalau kita ngerjakan dengan penyedia tuh. Itu ya Mbak Neno ya. Ya biasanya gitu Mbak Neno dalam kalau kita belum secara langsung gitu ya, kita belum secara langsung memproses gitu ya. Kadang-kadang belum ada pertanyaan tuh gitu. Nanti tapi ketika dalam perjalanannya kita udah pegang langsung, oh kita lagi proses swaklola gitu. Ini seperti apa ya? Ini seperti apa? Enggak apa-apa. Nanti kalau seandainya dalam perjalanannya Bapak Ibu ketika melaksanakan proses swaklola ada permasalahan atau untuk meyakinkan gitu ya, boleh kita komunikasi lebih lanjut lagi di luar forum ini, nggak apa-apa.
Karena biasanya memang seperti itu, karena swakelola ini kan belum tentu semuanya melaksanakan gitu ya. Karena kalau penyedia udah otomatis lah ya, sudah sering gitu. Tapi kalau swakelola mungkin Bapak Ibu sekarang belum melaksanakan. Nanti jadi mau nanya apa juga bingung gitu kan, masih bayang-bayang, penting teorinya sudah ada lah gitu, tinggal praktek doang. Nah, nanti ketika dalam prakteknya ada permasalahan, silahkan bisa komunikasi dengan saya. Itu Mbak Neno. Siap, Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Atau ada yang mau bertanya secara langsung? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan saja, Ibu. Boleh sembari memberikan closing statement, Ibu, untuk kelas hari ini dan selama 2 kali pertemuan ini, Bu. Oke, terima kasih Mbak Neno untuk apa nih moderatornya ya, sudah 2 kali 2 seri ini, seri 1 dan seri 2. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, baik itu yang ada di OPD gitu ya, di masing-masing kabupaten kota. Gitu. Ini kayaknya nggak ada yang di kementerian ya, jadi adanya ada di pemerintah daerah, termasuk juga yang di PDAM, kemudian ada juga yang di rumah sakit gitu ya. Proses pengadaan barang jasa, baik itu ke penyedia maupun swakelola gitu ya. Kita ada ini khususnya di swakelola, di setiap proses ya, di setiap proses pelaksanaannya, baik itu swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4, harapannya semua dokumen-dokumennya bisa Bapak Ibu cukupi dengan sebaik-baiknya gitu ya. Harapannya kita jadi ketika nanti ada pemeriksaan, ada audit gitu ya, baik itu dari APIP ataupun dari luar, seandainya yang pingin, adalah kadang-kadang ya kalau pengadaan itu biasa gitu ya, ada tetangga-tetangga yang pengen tahu juga gitu kan, kita sudah melengkapi semua dokumen-dokumen kita dan kita bisa mengerjakan pengadaan barang jasa secara swakelola ini dengan baik dan output yang kita harapkan juga baik gitu. Jadi bukan hanya sekedar pekerjaan itu selesai diterima oleh PA-KPA gitu ya, dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi kita sebagai pelakunya di dalamnya, pelaku pengadaan di dalamnya juga baik, selesai, lancar, tidak ada hambatan gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta kelas daring, baik yang sudah ketemu saya di seri 1 maupun di seri 2 gitu ya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekeliruan atau terlalu cepat gitu ya, baik di seri 1 maupun seri 2. Mohon dimaafkan gitu ya. Kemudian nanti saya juga tetap masih membuka komunikasi dengan Bapak Ibu gitu ya, apabila dalam kedepannya dalam pelaksanaannya Bapak Ibu melaksanakan swakelola baik itu 1, 2, 3, dan 4 ada permasalahan atau sekedar mau sharing-sharing komunikasi, monggo dipersilakan. Nomor saya juga sudah ada di akhir slide ya, jadi monggo silakan bisa. Itu aja Mbak Neno, terima kasih untuk IAPI untuk fasilitasi kegiatan kita berbagi ilmu pada sore hari ini. Baik, Bu. Ini rupanya belum menjadi penutup. Ternyata ada satu pertanyaan yang muncul, Bu, tiba-tiba. Jadi kita sedikit tambahkan untuk pertanyaan ini, Bu. Baik, ini dari Mbak Anu dan Mas Anu. Jika Ormas ingin menyelenggarakan swakelola tipe 3 seperti kegiatan sosialisasi, tetapi ADART Mas tidak menyebutkan penyelenggara sosialisasi, apakah boleh, Bu? Sebentar. Jika Ormas ingin menyelenggarakan swakelola tipe 3, yang menyelenggarakan kan KLPD. Betul. Maksudnya mungkin ini Bu ya, apa kerjasamanya sama Ormas, kalau tapi Ormas yang si Ormasnya menyelenggarakan, benar-benar. Kalau Ormas yang menyelenggarakan bebas aja, dia kan betul. bukan gunakan anggaran APBD dan APBN gitu, bebas mau Iya. pakai apa aja silahkan gitu. Iya. Maksudnya itu atau gimana ini? Atau Bapak Ibu Anu boleh Iya. mengklarifikasi yang yang bertanya? mau menyelenggarakan siapa nih? Kalau misalnya Ormas nggak usah pakai aturan, nggak apa-apa kan, ada ART aja gitu. Ada yang konfirmasi Bapak Ibu atau bagaimana ini? Atau ini maksudnya Ormasnya sebagai penyelenggaranya gitu kali ya? Sepertinya begitu Bu. Jadi mungkin Jadi ada seperti kita yang menyelenggarakan, tapi yang punya anggaran tetap dari KLPD begitu Bu. Oke. Jadi ini hampir sama dengan tadi yang Mbak Neno tanya ya, apakah perlu NIB dan sebagainya. Jadi ketika ada pekerjaan sosialisasi di sini ya, kegiatan sosialisasi dari OPD atau dari KLPD pemilik anggaran gitu ya, ada kegiatan sosialisasi, apakah bisa organisasi pemasyarakatan itu menyelenggarakan sebagai penyelenggara padahal dia tidak ADART-nya tidak bunyi gitu kan, ini pertanyaan seperti ya, ADART tidak menyebutkan penyelenggara sosial, apakah bisa?
Nah, perlu dilihat gitu ya, perlu dilihat tadi dia punya kemampuan tidak gitu ya. Dia punya jadi ketika kita PPK memilih gitu ya, survei gitu ya, melihat kita menentukan pelaksana swakelola itu perlu dilihat dulu gitu. Banyak hal yang perlu kita lihat dulu. Kita untuk memastikan kita memilih pelaksana swakelola itu harus dilihat. Termasuk juga mungkin pengalamannya dia sebelumnya, apakah dia pernah melaksanakan pekerjaan sejenis atau tidak gitu ya. Nah, jadi ketika di ADART Pokmas itu tidak menyebutkan penyelenggaraan swakelola, tidak menyelenggarakan sosialisasi, tetapi mungkin dia punya pengalaman gitu ya, yang paling tidak itu masih nyambung ya, masih nyambung dengan kegiatan atau pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh OPD itu bisa gitu ya. Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pokmas tersebut mampu gitu ya, mampu dan sesuai dengan kegiatan sosialisasi tersebut. Kalau dipaksa-paksa mesti bisa-bisa aja tuh ormasnya. Contohnya IAPI ya mesti ada sosialisasi kesehatan, bisa-bisa aja dipaksa-paksain nyari tenaga ahli dari rumah sakit atau sebagainya gitu. Tetapi kan itu tidak pas gitu ya, tidak sesuai gitu, tidak sesuai. Jadi jangan memaksakan gitu, jangan memaksakan. Toh masih banyak organisasi masyarakat lainnya yang bisa dan sesuai. Gitu ya Mas ya. Mungkin Mas Ano. sambil melihat latar belakangnya Bu ya dari Iya, jadi asosiasi jangan tersebut ya Bu. dipaksakan gitu, jangan dipaksakan, memaksakan ketika terus iya IAPI ngadain apa sosialisasi HIV gitu atau gimana kan nggak pas gitu ya. Yang melihat pesertanya hanya melihat juga nanti kan bisa ya gitu kan ya malah jadi pertanyaan besar. Jadi Baik, siap. sebaiknya tidak dilakukan kalau seperti itu. Jadi disarankan lebih baik melihat latar belakang terlebih dahulu, tapi kalau memang ada pilihan lain, monggo cari pilihan lain yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya Bu ya. Iya. Baik, oke. Terima kasih Mas Anu dan Mbak Anu yang tidak konfirmasi. Jadi kami meraba pertanyaannya. Nanti kalau kurang jelas silakan nanti ditanggapi kembali. Karena tadi Bu Dia sudah menyampaikan closing statement, mungkin ada baiknya kita tutup juga Bu pertemuan sore hari ini. Dari Bapak Ibu sebelum kita terakhir benar-benar ditutup, apakah sungguh tidak ada yang ingin bertanya kembali? Sebelum kita benar-benar ditutup nanti. Sudah ya? Oke, kalau sudah cukup, mari kita tutup untuk kegiatan sore hari ini. Mari kita beri aplaus dulu untuk Budia dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi ladang pahala dan amal jariah dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas. Dan sebelum kita akhiri kelas hari ini, untuk rekaman dan kelas daring akan tetap kami sampaikan melalui WA Group. Jadi mohon Bapak Ibu tetap bertahan di dalam WA Group sampai semua hal telah kami sampaikan. Apabila ada yang ingin didiskusikan kembali setelah Zoom ini, silakan selama Budia masih berada di dalam WA Group, silakan bertanya. Namun apabila semua sudah kami sampaikan, WA Group akan kami bubarkan dan Bapak Ibu akan kami alihkan bergabung di grup alumni di WA maupun di Telegram. Jadi nanti di dalam grup alumni tersebut Bapak Ibu masih bisa bertanya dengan beberapa narasumber yang telah tergabung di dalamnya terkait pengadaan barang jasa. Untuk kegiatan sore hari ini kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu telah bersedia berpartisipasi dan mengikuti selama 2 kali pertemuan ataupun yang baru bergabung di seri 2 ini. Semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan dalam tugas. Sebelum kita akhiri, kita ambil gambar terlebih dahulu. Kami cek-recek untuk tampilan kameranya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah perjalanan pulang. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dengan demikian kelas kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.